Oke. Selamat malam Bapak Ibu, para pemerhati lingkungan hidup untuk bumi kita yang tercinta ini. Kita berjumpa kembali di webinar keempat yang eh, menuju kehidupan ekologis yang integral, yang merupakan kolaborasi dari seksi katekese, seksi liturgi, dan seksi KKS dari Paroki Alam Sutra. Nah, malam ini kita akan belajar bersama tentang ekologis hidup sehari-hari dan dengan Romo Ferry Sutrisna akan mendapatkan pendidikan tentang ekologis. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan review sedikit tentang tata tertib. Jangan lupa rename nama, kemudian paroki, kemudian selama pengajaran mic akan di silent. Kemudian kita akan mulai sekarang tepat waktu. Pada saat pertanyaan, mohon bertanya melewati kolom chat. Bapak Ibu sekalian, bagus sekali kalau misalnya semua rangkaian webinar ini 5 kali dihadiri supaya mendapatkan ilmu yang utuh mengenai ekologi, kehidupan ekologis untuk kita umat Katolik. Dan tentunya dengarkan dengan seksama pengajaran pada malam ini. Nah, sedikit napak tilas, pada awalnya kita akan belajar dari Romo Martin Harun mengenai posisi manusia yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga bumi kita ini. Kemudian bagaimana tujuan harta benda sehubungan dengan apa pengajaran Gereja Katolik oleh Romo Franz Magnus. Dan minggu lalu kita belajar mengenai mencari keseimbangan antara kehidupan bagaimana hidup yang ekologis versus kehidupan ekonomi. Nah, sekarang kita belajar mengenai pendidikannya dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari bersama Romo Ferry Sutrisna. Seperti biasa, kita akan belajar selama 55 menit di pengajaran pertama, kemudian kita rehat 5 menit, lalu 30 menit berikutnya Romo Ferry akan melanjutkan pengajaran. Setelah itu kita akan tanya jawab dan jangan lupa ada kuis dan berhadiah 2 buah buku. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita membuka doa pada pengajaran hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Sakura dari Gereja Bernadette Paroki Pinang. Silakan Ibu Sakura. Baik, terima kasih Bu Natalia. Bapak Ibu, Romo, Suster, mari kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini kami dapat berkumpul secara virtual dalam webinar pertemuan keempat ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami dan kehidupan yang Engkau berikan di bumi ini sebagai rumah kami. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami secara khusus ingin merenungkan tentang ekologi hidup sehari-hari dan pendidikan ekologis. Kami menyadari bahwa banyak sekali kekurangan kami dalam berperilaku. Kadang kami kurang bijak dalam mengelola lingkungan di sekitar kami. Melalui pertemuan ini, bukalah pikiran dan hati kami, agar kami menyadari bahwa setiap tindakan kecil kami di rumah, di tempat kerja, di sekolah, ataupun di dalam masyarakat adalah bagian dari pujian kami kepadamu. Ya Roh Kudus, terangilah narasumber kami pada malam hari ini dan juga seluruh peserta webinar ini. Berikanlah kami hikmat agar ilmu yang kami terima hari ini tidak terhenti sebagai pengetahuan saja, tetapi sungguh meresap dan mampu mengubah gaya hidup kami demi terwujudnya keutuhan ciptaan. Bantulah kami untuk menjadi pribadi yang lebih sederhana, tidak konsumtif, dan peduli pada keberlanjutan bumi demi generasi mendatang. Kami menyerahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu. Semoga segala yang kami bicarakan hari ini sungguh membawa buah yang baik bagi kita semua dan tentunya bagi kelestarian alam ciptaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Sakura. Sama-sama. Baik. Nah, tentunya kita mau mengenal dong siapa Romo pembicara kita pada malam hari ini. Romo ini sudah lama malang melintang di ilmu di ilmu persilatan tentang lingkungan hidup. Romo Stanislaus Ferry Sutrisna Wijaya lahir pada tanggal 29 Agustus 1961, which artinya Romo tahun ini berusia 65 tahun ya. Mudah-mudahan tidak akan pernah pensiun ya Mo ya, tetap Itu berkarya. kalau pegawai negeri udah lewat pensiun. Iya, jangan ya Mo ya, lanjut terus. Nah, tahbisan tanggal 2 Februari 1990. Artinya kemarin Romo baru saja merayakan pesta imamat ke-36. Kasih tepuk tangan ke Romo. Terima kasih. Ya. Semoga terus diberkati dan berikan semangat ya Mo. Nah, pendidikan terakhir Romo adalah S3 Pendidikan Nilai, Prodi Pendidikan Nilai Universitas Pendidikan Indonesia. Dan sejak 2014 bekerja dan tinggal di Eco Camp Bandung. Romo ini adalah sosok yang sangat konsisten dalam pendidikan nilai-nilai lingkungan hidup. Nah, kita mendapatkan pembicara yang sangat tepat untuk webinar pada hari ini. Nah, baik Mo, boleh dimulai untuk pengajaran sesi pertama. Silakan, saya stop share. Silahkan di-share, Bu. Siapa yang nge-share materinya? Ya, oke. Bapak Ibu semuanya, rupanya bukan hanya dari Alam Sutra, tapi dari berbagai paroki, baik di Kuspan Agung Jakarta, tapi rupanya juga ada yang dari luar ya, ada dari Semarang tadi saya lihat. Pertama-tama terima kasih bahwa saya diundang. Jadi diberi judul Ekologi Sehari-hari dan Pendidikan Ekologis ya. Saya sendiri itu judul itu ada di Laudato Si dan mungkin akan lebih banyak dibahas di sesi yang kedua ya. Saya sendiri terpaksa membaca kembali sedikit demi sedikit. Sudah baca berkali-kali tapi bagian yang itu tidak dengan teliti saya baca ya, jadi banyak yang dilewat. Nah, hari ini mungkin kita agak fokus pada soal itu pun nanti yang saya mengutip dari dokumen aslinya dari Laudato Si ya. Sebelum dimulai, memang ada dua babak, di tengah-tengahnya ada rehat dan terakhir ada tanya jawab. Tapi nanti kita lihat rehatnya belum tentu persis di titik itu ya. Jadi kalau bagian pertama udah selesai mungkin rehat dulu. Yang kedua, tanya jawab yang resminya memang baru di akhir, tapi sepanjang sesi 1 maupun sesi 2 saya akan banyak bertanya dan mohon nanti menjawab. Ya, menjawabnya cukup di chat saja. Jadi apa? Tidak harus semua yang mau jawab boleh menjawab di chat supaya kita lebih interaktif begitu ya. Nah, sebelum saya lupa, saya akan menulis nomor HP saya 0811223277. Ya, itu silahkan Ibu Bapak yang hadir di sini boleh merekam dan boleh juga nanti chat kepada saya. Saya akan mengirim bukan hanya bahan ini tapi berbagai bahan yang lain kalau yang suka membaca ya. Bahan-bahan akan dikirim dalam bentuk Google Drive dan Google Drive itu sangat banyak. Ibu Teresia sudah saya kirimi. Ada tentang dokumen Paus Fransiskus, Paus Leo, tentang kepemimpinan ekologi, tentang berbagai masalah ekologi, berbagai dokumen temu pastoral dari berbagai keuskupan, juga ada yang agak khusus tentang Papua. Nah, itu semuanya Google Drive itu adalah perpustakaan tumbuh yang mungkin akan berguna bagi Bapak Ibu yang senang belajar. Ya, disimpan saja linknya karena link itu saya nambah terus informasinya dan kalau saya nambah ya artinya Bapak Ibu juga bisa punya akses untuk membuka dan mempelajari ya. Dan kalau memang suatu kali Bapak Ibu punya kebutuhan boleh bertanya kepada saya lewat WA. Misalnya mau tahu tentang ini, apakah punya bahan tentang ini, buku ini itu silahkan nanti kontak saya. Tapi tolong menyebut nama dan parokinya ya. Jadi misalnya Ibu Sakura paroki
Pinang. Paroki Pinang itu di mana saya juga tidak tahu. Paroki Pinang KAJ gitu ya. Jadi tolong menulis nama waktu WA, jangan bilang ketemu waktu di Zoom. Aduh, ketemu saya nggak hafal gitu ya. Oke, jadi silakan nanti kontak saya di 0811 223277. Dan bagi yang ke Bandung silakan juga mampir. Dan minggu ini majalah Hidup bagi yang berlangganan, bagi yang tidak juga nanti bisa minta versi digitalnya kepada saya, adalah tentang EcoCamp, 12 tahun EcoCamp ya. Ada buku juga, ada majalah Hidup edisi 12 tahun EcoCamp. Tulisan tentang EcoCamp kurang lebih ada 30 halaman di majalah Hidup itu, termasuk jejak, suplemen. Nah, tapi juga ada buku lain tentang 10 tahun EcoCamp yang juga PDF-nya bisa saya kirim kepada mereka yang membutuhkan dan ingin membacanya ya. Nah, hari ini saya diberi tema, nanti masih ada Suster Ami yang terakhir ya, Suster Ami dari Amerika itu nanti. Kebanyakan romo-romo yang sudah mengisi maupun suster yang akan mengisi ya teman-teman orangnya itu juga. Jadi kalau ada seminar seperti ini ya yang diundang ngomong itu juga. Dan kalau memperhatikan makin lama kami semua ini udah tua ya. Mungkin yang paling muda Romo Martin dan Suster Ami ya. Saya sudah 65. Kalau Romo Manyes, Romo Martin Harun sudah 80 lebih bahkan. Ya sayang bahwa romo-romo atau suster yang lebih muda belum begitu banyak yang terlibat dan bergerak dalam bidang ini. Kami semua sudah mulai menjadi tua ya. Oke, kita mulai saja. Jadi judulnya memang ekologi sehari-hari dan pendidikan ekologis. Dan ada tambahan sedikit, tahun ini Paus Leo itu mengumumkan bahwa ini adalah tahun jubileum Santo Fransiskus ya, dalam memperingati 800 tahun meninggalnya Santo Francis Assisi. Dan bukan kebetulan ya, Keuskupan Agung Jakarta tahun ini juga ardasnya atau fokus pastoralnya adalah tentang keutuhan alam ciptaan. Ya, jadi ini semuanya nyambung begitu ya. Next. Silakan next berikutnya. Saya harus dibantu karena saya tidak memegang sendiri. Silakan Bu, siapa yang next? Ya, nah ini adalah beberapa dokumen yang nanti akan saya singgung sedikit-sedikit, ya, tetapi bukan sebagai sesuatu yang langsung wajib diketahui. Jadi slide-nya ini banyak, lebih dari 150, tapi tidak akan saya bahas satu-satu ya. Kita lihat beberapa saja, dan saya hanya memperlihatkan bahwa ada banyak dokumen yang mungkin saudara harus baca kembali. Tidak harus hafal, tapi untuk melihat konteks dari nanti baru terakhir di bagian sesi kedua kita akan melihat yang diberi judul yaitu ekologi hidup sehari-hari dan pendidikan ekologis ya. Next. Karena yang menyelenggarakan adalah Paroki Alam Sutera, meskipun pesertanya tidak seluruhnya dari KAJ, tapi sangat penting untuk mengingat bahwa tahun ini memang arah dasar Keuskupan Agung Jakarta itu ada hubungannya dengan keutuhan alam ciptaan. Ini arah dasarnya ya. Dan beberapa dokumen yang mungkin baik diperhatikan, next, adalah gagasan dasar dari Ardas KAJ 2022 sampai 2026. Ini tahun terakhir ya. Ini buku merah kecil, next. Ada buku birunya, implementasi dan rencana strategis. Pada saat ini sudah semua paroki di Keuskupan Agung Jakarta sudah bergerak ya ke arah program-program keutuhan alam ciptaan, dan memang disuruh membuat ya yang dengan disebut PSBP itu ya, bidang prioritas dan sebagainya, dan beberapa paroki sudah mulai ke EcoCamp. Kemarin yang pertama Paroki Leo Agung dari Jatiwaringin atau Jati Bening Bekasi juga sudah berkunjung, yang datang adalah OMK-nya, dan OMK-nya di sana membuat program yang namanya Laskar Musa, Laskar Muda Sayang Alam. Ada 50 lebih yang datang, wakil-wakil lingkungan, dan mereka digerakkan. Jadi bukan hanya datang ke Bandung, tapi sesudah ini akan ada follow up selama 6 bulan. Ini contoh gerakan yang pasti akan mempengaruhi karena melibatkan semua seksi. Nanti ada hubungannya dengan seksi liturgi, seksi katekese, seksi komsos, dan semua seksi bergerak. Dan orang-orang muda ini diminta ikut ya bergerak lewat berbagai seksi
disilahkan memilih. Menurut saya ini paroki Lewagung Jatiwaringin bisa menjadi contoh. Saya harap sih nanti paroki-paroki lain juga bergerak. Jadi bukan hanya seperti ini, bukan hanya webinar, tapi ada gerakan yang nanti juga ditindaklanjuti bahkan dengan melibatkan berbagai seksi dari Dewan Paroki ya. Next. Ini adalah tema tahunan ya 5 yang sekarang adalah keutuhan alam ciptaan. Next. Ada penjelasan mengenai apa itu ajaran sosial gereja oleh Romo Anton Baur, salah satu dosen di STFD Alkara. Next ya. Jadi ini bagian ini kita baru melihat background-nya ya, belum masuk ke temanya sendiri ya. Bahwa ini adalah kalau kita bicara mengenai Laudato Si, keutuhan alam ciptaan, ini ada hubungannya dengan ajaran sosial gereja. Sejak Paus Leo ke-13, Rerum Novarum, sampai Paus Leo sekarang. Next. Ya, ini beberapa buku tentang ajaran sosial gereja yang memperlihatkan bahwa ajaran sosial gereja itu sangat bagus, sangat luar biasa ya. Tetapi tidak banyak umat yang tahu, ya, tidak banyak dipelajari. Bahkan kalau ditanya apa itu ajaran sosial gereja, nggak ngerti ya. Tonggaknya dimulai tahun 1891 dengan ensiklik Rerum Novarum oleh Paus Leo. Ini tentang buruh, makna kerja, dan sebagainya. Mudah-mudahan saya kira Romo von Manis, mungkin Franz von Manis sudah menjelaskan sekitar ini ya. Next. Ini beberapa catatan. Jadi saya tidak akan membaca, hanya memperlihatkan bahwa kita harus tahu apa sih isi Rerum Novarum ya. Next. Ini beberapa poin lagi. Next ya. Yang salah satu menarik dari Rerum Novarum adalah ibu ini, Ibu Maria Sulastri Suyadi Sosroningrat ya. Jadi pada tahun 1924, 102 tahun yang lalu, ibu ini sudah membaca Rerum Novarum ya, dan kemudian bukan hanya baca. Dia kemudian berani ya mendatangi perusahaan di Yogyakarta untuk bertanya kepada majikan yang di sana, apakah Bapak sudah membaca Rerum Novarum? Apakah sudah melaksanakan ajaran sosial gereja? Jadi berjuang Ibu Maria Sulastri ini supaya terutama buruh wanita itu mendapat upah yang layak ya, jangan dibayar lebih rendah daripada buruh pria. Karena sebenarnya produktivitasnya segala macam juga sama, bahkan kadang-kadang lebih baik. Dan ibu ini berhasil ya, berhasil memperjuangkan perbaikan nasib para buruh. Nah, ini contoh seorang Katolik yang juga pendiri wanita Katolik yang melaksanakan ajaran sosial gereja. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mempengaruhi masyarakat. Next. Ini adalah dasar-dasarnya ya, bahwa gereja memang harus terlibat ya dalam masalah-masalah dunia. Next. Ini adalah batas keterlibatannya. Tentu saja gereja tidak masuk ke dalam hal teknis, tapi ini adalah keterlibatan moral dan kemanusiaan. Next. Ini adalah beberapa prinsip ajaran sosial gereja. Next, yaitu 3. Soal martabat manusia, solidaritas, dan subsidiaritas. Silahkan nanti membaca penjelasannya ini sebagai referensi. Next. Ya, ini adalah berbagai dokumen ajaran sosial gereja. Umumnya diterbitkan oleh Paus, tapi juga ada yang misalnya yang putih itu oleh Sinode para Uskup. Ya, Justitia in Mundo, Justice in the World ya. Keadilan dalam dunia, ini dokumen yang sangat juga bagus dan sangat penting. Tahun 71 sudah lama. Kalau kita lihat ini sudah lama-lama semua ya. Tapi bukan berarti bahwa hanya dulu ada, tapi Paus Fransiskus juga menerbitkan beberapa dokumen yang bisa kita sebut ajaran sosial gereja juga. Next. Nah, sekarang kita lihat Paus Yohanes 23 yang membuka jendela gereja ya. Jadi Paus ini tiba-tiba mengadakan Konsili Vatikan. Dan simbolnya beliau itu membuka pintu gereja. Pertanyaannya apa bedanya antara Paus Yohanes 23 dengan Paus Fransiskus ya? Kita next ya. Ini dokumen yang penting dari Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes. Saya bacakan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, khususnya mereka yang miskin dan menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus. Kita lihat ini solidaritas ya, bahwa gereja ini adalah bagian dari dunia. Kalau dunianya gembira, kita ikut gembira. Dunianya cemas, menderita, kita juga ikut menderita. Ya, ini adalah gambaran dengan membuka pintu gereja, jendela gereja. Paus ingin menghubungkan gereja dengan dunia. Itu Paus Yohanes ke-23. Next. Ini adalah Paus Yohanes Paulus kedua ya. Beliau juga sebenarnya punya dokumen ajaran sosial gereja juga. Next. Next.
Nah, yang penting dari Paus Yohanes Paulus kedua adalah laborem exercens ya. Dan ini tentang makna kerja, bahwa kerja itu bukan hanya punya makna ekonomi, bukan hanya punya makna sosial, tapi juga punya makna spiritual. Karena dengan bekerja kita menjadi rekan pencipta Tuhan untuk dunia yang lebih baik. Ya, next kita tidak membahasnya lebih jauh ya. Next, Paus sesudah ini adalah Paus Benedictus. Next. Ya, saya tidak akan membahas Paus ini, tapi bukan berarti bahwa Paus ini juga tidak mengeluarkan dokumen ajaran gereja ya, tapi kita tidak fokus kepada beliau. Next. Dilewat ya sedikit. Nah, sekarang apa bedanya Paus Yohanes 23 dengan Paus Fransiskus? Saya ingin mengundang saudara-saudara untuk mengetik di kolom chat ya. Kalau Paus Yohanes 23 membuka jendela gereja, apa bedanya dengan Paus Fransiskus? Silahkan yang mau menjawab boleh mengetik di chat. Silahkan boleh menjawab di chat. Belum ada yang jawab ini. Jadi saya bisa ambil waktu menarik nafas dan minum sambil menunggu jawaban. Paus membuka pintu suci, ini dari Ibu Helena dari Semarang. Persaudaraan dan lingkungan hidup. Bu Francisca Wiwi dari SMP Lorencia, Paus Francis menyentuh masyarakat marginal. Ada lagi? Ada 3 orang yang sudah menjawab. Ada lagi yang mau menjawab? Terbuka dan tidak kaku. Perdamaian dunia. 2 kali Bu Francis Vivi menjawab. Paus Francis membuka pintu jubilium katanya. Laksanakan dengan Laudato Si ya. Gereja lebih membuka diri. Oke, baik. Terima kasih untuk semua jawaban-jawaban itu. Yang pertama itu sebenarnya ada benarnya ya. Jadi kalau Paus Yohanes 23 membuka jendela, Paus Francis itu membuka pintu gitu ya. Kita lanjutkan next ya. Jadi kalau Paus Yohanes 23 membuka jendela gereja, Paus Fransiskus, coba kita next. Betul membuka pintu gereja ya, tapi bukan hanya pintu dalam arti ini, tapi ini simbol saja ya. Ini tahun 2015, Paus Francis masih bisa berdiri dengan tegak. Dia belum terlalu gemuk juga ya. Itu betulan membuka pintu. Nah, apa maksudnya membuka pintu? Coba kita lihat next. Ya, jadi waktu jadi paus ini masih kurus ya. Ditanya, apa sih gereja macam apa yang diharapkan oleh Paus Fransiskus? Jawabannya adalah silahkan next. Ya, ini adalah berbagai buku paus yang saya juga kumpulkan. Beberapa tidak semua saya punya, tapi sebagian besar memang tidak ada PDF-nya ya. Next. Next ya. Kalau memperhatikan judul buku-buku ini, Paus Francis sebetulnya membawa perubahan. Berhenti dulu di sini. Ya, Paus itu mengatakan begini, yang saya bayangkan bukan gereja yang menyambut dan menerima umat manusia dengan membuka pintu-pintu gereja, melainkan jadi gereja yang menemukan jalan yang baru, yang mampu melangkah keluar dari dirinya sendiri. Jadi kalau Paus Yohanes 23 membuka jendela untuk melihat dunia, supaya dunia juga melihat gereja, kalau Paus Yohanes itu membuka pintu, ya, dan bukan hanya supaya orang masuk, tapi justru supaya kita keluar, melangkah keluar dari gereja, ya, jadi terlibat di tengah-tengah masyarakat. Next. Istilah yang dipakai adalah gereja sebagai rumah sakit lapangan. Istilah ini sudah lama dipakai oleh Paus Francis, tapi umat Indonesia tidak begitu mengenal. Di SAGI, Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia yang berlangsung tahun 2025 dari tanggal 3 sampai 7 November, istilah ini dipakai lagi. Mengapa? Karena dunia ini sedang terluka ya. Sedang tanda petik sedang tidak baik-baik saja, dan gereja harus terlibat dalam dunia yang sedang terluka ini. Ya, memberikan kehangatan, bisa menyembuhkan luka. Itu panggilan gereja. Next. Ini adalah semua dokumen. Nah, saya sering bertanya kepada Bapak Ibu yang merasa Katolik, ya,
Saya tanya, sudah baca Lumen Fidei belum? Belum. Sudah baca Evangelii Gaudium? Belum. Sudah baca Laudato Si? Belum, gitu ya. Sudah baca Amoris Laetitia? Belum. Saya baca satu-satu. Sangat banyak yang menjawab belum. Terus saya tanya, kok belum baca masih ngaku Katolik, gitu ya. Nah, kalau mereka yang mau membaca buku-buku ini, nanti WA saya akan memberi dokumennya semuanya dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Silahkan mulai memilih. Tapi kalau merasa, aduh terlalu banyak, minimum membaca 2, Evangelii Gaudium dan Laudato Si. Sebenarnya baca 1, Evangelii Gaudium, bahkan sudah cukup untuk bisa memahami apa sih yang dipikirkan oleh Paus Fransiskus itu, karena Evangelii Gaudium ini semacam master plan-nya dari Bapak Suci Paus Fransiskus, ya, dan diterjemahkan dalam dokumen-dokumen lain. Jadi sudah ada masalah keluarga, tapi nanti keluarnya di Amoris Laetitia. Sudah ada masalah lingkungan hidup, keluarnya di Laudato Si. Sudah ada masalah orang muda, keluarnya di Christus Vivit. Tapi semuanya sudah disinggung di dalam Evangelii Gaudium. Ya, next. Ini adalah dokumen pertama dari Paus Fransiskus. Kita tidak akan lewat karena ini yang menyusun sebenarnya Paus Benediktus, ya, tentang iman. Ya, next. Kita lewat, ini tidak akan dibaca, ya. Tetapi kelihatan bahwa iman ini juga bukan iman yang biasa-biasa saja, tapi ya bahkan coba sebelumnya mundur sedikit, mundur satu slide, bukan, maju lagi satu, sorry, maju. Nah, maju lagi. Nah, ya, iman itu dengan menyatakan kasih Allah pencipta memampukan kita untuk menghargai alam, membantu kita untuk merancang model pembangunan, pemerintahan, pelayanan. Jadi iman yang dijelaskan oleh Paus Fransiskus sebetulnya dengan penjelasan Paus Benediktus bahwa iman yang terlibat dalam masyarakat, itulah iman Katolik. Ya, kalau iman hanya berpikir tentang relasi pribadi dengan Tuhan, itu bukan iman Katolik. Iman Katolik memampukan kita menghargai alam, merancang model pembangunan, membangun pemerintahan yang adil, dan mengupayakan kesejahteraan umum. Next. Dokumen yang sangat penting adalah Evangelii Gaudium. Kita baca mungkin nomor 49, bisa dimajukan. Nah, ini ya, saya bacakan. Maka marilah kita bergerak keluar, marilah kita menawarkan kepada setiap orang hidup Yesus Kristus. Saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka, dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman, melekat pada rasa amannya sendiri. Saya tidak menginginkan gereja yang berambisi menjadi pusat dan berakhir dengan terperangkap dalam jerat obsesi dan prosedur. Ya, jadi gereja yang lebih memar, terluka, dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan. Jadi kalau Paus Yohanes 23 membuka jendela, Paus Fransiskus itu membuka pintu, tapi bukan supaya orang masuk, justru supaya kita keluar, ya, ke jalan yang becek dan berlumpur dan kotor. Itu adalah panggilan gereja. Ya, next. Ini adalah Laudato Si, dokumen yang juga sangat penting. Nanti di sesi kedua kita akan membaca bagian ekologi hidup sehari-hari dan bagian pendidikan dan spiritualitas di bagian belakang, ya. Di bagian depan yang pertama adalah dari Francis Assisi, itu melihat bahwa bumi ini adalah rumah kita, itu seperti seorang saudari atau ibu, ya. Next. Saudari dan ibu ini sedang menjerit karena segala kerusakan. Next, ya. Dan kita diminta untuk perubahan besar, ya. Dalam hal apa perubahan besar? Gaya hidup, produksi, konsumsi, bahkan sistem maupun struktur pemerintahan. Jadi sebetulnya perubahannya tuh pengennya luas, ya. Bukan hanya perubahan pribadi. Next. Ya, bahkan pertobatan ekologis global. Nggak bisa hanya masing-masing sendiri-sendiri, tidak cukup. Harus bersama-sama. Jadi pertobatan individual tidak cukup. Butuh pertobatan global, ya, komunal, bersama-sama. Next. Ya, tapi kita lihat ya, sampai sekarang saja masih ada perlawanan, kurangnya minat, menghalangi, penyangkalan, ketidakpedulian. Jadi Laudato Si ini sudah 10 tahun, tapi masih ada yang mungkin belum pernah membacanya, apalagi melaksanakannya. Masih ada yang tidak peduli, gitu ya. Belum lama ini kami sangat sedih, misalnya ada seorang Romo senior yang sudah baca Laudato Si berkali-kali mungkin, ya. Tapi kalau minum ya tetap minum dengan air kemasan yang botolnya sekali pakai dibuang, begitu ya. Nggak bawa tumbler misalnya gitu. Kalau lihat hal seperti itu kadang-kadang jadi sedih gitu ya, kan, bahwa kita ini masih Paus sudah berkoar-koar, kasarnya begitu ya, sudah ngeluarin dokumen, udah terus-menerus mengingatkan, tapi kita sendiri seperti acuh, ya, tidak peduli. Next.
Ya, jadi terutama manusia harus berubah. Next. Ya, dan kalau kita mau berubah, tentu perubahan ini akan mengubah dunia, ya, karena selalu menyebar, ya, ya seperti itu, ya. Next, next, ya. Jadi pertobatan komunal. Nah, juga penting untuk melihat bahwa Paus Francis itu juga menggulirkan ekonomi yang disebut ekonomi Fransiskus, ya, dan ekonomi ini ekonomi yang berkeadilan ekologis, itu antara ekonomi ekologi dengan keadilan sosial berjalan bersama, itu prinsipnya, ya. Next, ini ekonomi Fransiskus, ya. Next. Nah, selain itu, selain Laudato Si, Paus juga meluncurkan yang namanya Laudato Si Action Platform. Itu tahun 2021. Jadi sudah 5 tahun yang lalu. Tapi sayang bahwa hampir tidak ada keuskupan di Indonesia yang melaksanakan ini, Laudato Si Action Platform. Next. Ya, Paus ini berusaha gitu, tapi kita kurang mendengarkan. Sampai beliau meninggal juga gerakan ini belum terjadi di Indonesia. Next. Ada 7 sektor, ya, termasuk keluarga, paroki dan keuskupan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, organisasi-organisasi, lembaga bisnis, ekonomi, dan juga tarekat-tarekat hidup religius. Yang paling aktif tuh yang ke-7, yang religius. Ya, dalam peringatan 10 tahun Laudato Si di daerah Bogor, Sentul gitu, yang paling dari 120 orang yang hadir, lebih dari setengahnya suster yang datang, ya. Saya suka, wah ini suster-suster malah aktif. Romo-romo cuma saya, Romo Martin, Romo Ismartono udah tua-tua lagi, ya. Nah, sebetulnya harusnya awam juga lebih banyak bergerak. Next, ada tadi 7 sektor, ada 7 goals. Jadi maksudnya sebetulnya ada bidang lingkungan hidup, ada untuk menangani kemiskinan, ada ekonomi, ada gaya hidup, ada pendidikan, ada spiritualitas, termasuk pemberdayaan masyarakat, ya. Nah, kita lihat saja sekilas goalnya satu-satu. Ini goal yang pertama, ya, untuk bumi yang saat ini sedang menjerit karena kesakitan. Ada banjir, ada bencana, dan sebagainya. Sebagian besar karena ulah manusia, ya, bukan bencana alam. Yang man-made, maksudnya adalah bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, next. Yang kedua adalah untuk kemiskinan, goal yang kedua. Next, yang ketiga. Next adalah tentang ekonomi. Jadi ketika kita bergerak dalam lingkungan hidup termasuk ekonomi. Next, termasuk berikutnya, termasuk gaya hidup, ya. Jadi gaya hidup hanya sebagian saja. Untuk pendidikan, pendidikan, next berikutnya spiritualitas, ya, dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat, ya. Community resilience, ketahanan masyarakat dan pemberdayaan, ya. Ya, itu gambar yang di sana itu adalah RW 07. Ada seorang bapak yang pakai baju putih, begitu itu RW-nya, tapi di sebelahnya ada seorang ibu yang pakai kerudung, ya, Ibu Tini. Nah, Ibu Tini itulah yang penggerak di masyarakat. RW 7 yang dulunya kotor sekarang jadi bersih. Yang dulunya tidak banyak tanaman, sekarang ada banyak tanaman. Yang dulunya kurang aman, sekarang aman. Itu gara-gara Ibu Tini, Tini Mapran, ya. Ibu ini luar biasa. Ya, ibu ini sebenarnya bukan warga RW di situ, tapi dia berusaha untuk memberdayakan masyarakat di situ dan berhasil, ya. Kami kalau ada rombongan yang belajar di EcoCamp dan pengen melihat contoh bagaimana itu terwujud di masyarakat, biasanya kami ajak berkunjung ke RW 7 ini yang sebetulnya masih ada di Kota Bandung. Ya, di dekat daerah Jalan Sunda, di tempat dekat Batagor dan sebagainya, ya. Next. Ya, dan ini pernyataan dari salah satu pejabat Vatikan, kita itu butuh minimum 3,5% orang yang betul-betul sadar dan mau bergerak. Kalau angka 3,5 ini tidak tercapai, gerakan kita tidak akan berhasil. Saya sebenarnya pengen angka yang lebih besar, yaitu 20-25%. Ya, jadi kalau paroki kita 3,5% aja sadar, mungkin sudah akan ada banyak perubahan. Tapi kalau pengen betul-betul perubahannya dahsyat, mungkin minimum 20%. Ya, kalau di bawah itu gerakan kita seperti tidak banyak hasilnya dan tidak ada kelihatan buah-buahnya. Next. Ya, ini adalah Laudate Deum, dokumen yang dikeluarkan oleh Paus 8 tahun sudah Laudato Si, kurang lebih mengatakan, umatku, aku ini sudah ngeluarin Laudato Si 8 tahun yang lalu, kok nggak ada yang baca gitu, ya. Ini kurang lebih begitu, ya.
Padahal bumi makin lama makin rusak ya. Dan kita sampai sekarang tidak membaca. Ini 2023 sudah hampir 3 tahun, yang 2,5 tahun yang lalu. Next. Ini kita juga lewat ya dokumen ini. Nah, yang menarik, ini ada satu dokumen kecil yang namanya Fratello Sole tahun 2024. Bukan ensiklik, bukan dokumen panjang, sebenarnya hanya surat keputusan. Isinya apa? Yaitu Vatikan mau memasang solar panel ya. Apa next berikutnya? Next. Lanjut. Next, Bu. Halo. Next. Bisa digerakkan? Kemana ini? Hilang dulu ini. Nah ya, jadi Paus ini punya disebut pertobatan ekologis 2030. Ya, apa itu? Vatikan punya komitmen bukan hanya mengajar Paus itu, tapi memasang solar panel tuh ya di kebunnya yang di luar kota Vatikan itu sudah dipasang. Juga akan 100% sumber listriknya dari solar panel, solar energy ya. Juga akan 100% menggunakan mobil listrik di Vatikan itu. Sudah mulai itu dengan VW dan Skoda ya. Jadi Paus ini bukan hanya mengajar tapi juga melaksanakan apa yang diajarkan. Ya, sampah di Vatikan juga dipilah dan dikelola dengan luar biasa ya. Jadi kita ini ketinggalan. Tapi yang sulit, Bapak Paus sudah memberi contoh, kitanya nggak mau ikutan gitu ya. Kalau kita lihat perilaku di lingkungan, bahkan di lingkungan gereja, masih jauh dari apa yang sudah dilakukan oleh Paus. Termasuk di Vatikan sudah tidak dipakai lagi kemasan-kemasan plastik yang sekali pakai buang gitu ya. Kalau belanja di Vatikan, bungkusnya umumnya kertas, bukan plastik misalnya, seperti itu ya. Sudah tidak air mineral dalam kemasan juga sudah tidak ada. Next. Ya, ini adalah dokumen tentang bagaimana kekudusan itu diperlihatkan dalam hidup sehari-hari. Itu ya, saya hanya mengingatkan ini saja. Jadi kalau disebut ekologi hidup sehari-hari, mudah-mudahan nanti apa yang kita sadari, apa yang kita pelajari itu dibawa dalam hidup sehari-hari. Kita menjadi kudus dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu inti dari dokumen Gaudete et Exsultate ya. Ini juga penting dibaca oleh kaum awam yang merasa dipanggil untuk menjadi kudus. Tapi kudus itu adalah hidup sehari-hari yang benar gitu ya. Bukan hanya lebih sering berdoa dan ke gereja, itu juga penting, tapi bagaimana kita mewujudkan panggilan itu dalam hidup sehari-hari. Next. Next. Ya, seperti ini coba ya. Sorry, sebelah kecepatan sedikit. Ya, seperti ini beberapa ciri ya, ketekunan, kesabaran, kelemah lembutan. Bahkan ciri orang kudus sukacita dan rasa humor, keberanian dan gairah. Tapi hidup dalam komunitas dalam doa yang terus-menerus. Jadi doa itu penting, tapi bukan hanya doa, tapi bahkan rasa humor, keberanian, gairah, semangat, kesabaran, ketekunan dan sebagainya. Next. Ini adalah untuk mengingatkan bahwa nomor 2 terutama misi Gereja Asia dilakukan lewat dialog dan perbuatan ya. Jadi kita itu menjalankan misi bukan hanya dengan mengajarkan agama, membaptis orang begitu, tapi melakukan dialog dengan umat-umat yang beragama dan memberi contoh nyata lewat perbuatan kita ya. Itulah cara gereja di Asia ya. Next. Next. Ya, tapi bukan cuma di Asia, juga ada di gereja Indonesia. Next. Ya. Yang penting ini adalah deklarasi Istiqlal tanggal 5 September 2024 yang ditandatangani di Jakarta oleh Paus dan imam besar dari masjid ya di Jakarta, Istiqlal, tetapi sekarang sudah jadi Menteri Agama. Ya, next. Ada 2 masalah yang minta ditanggapi oleh umat beragama, yaitu dehumanisasi, bahwa manusia, martabat manusia kurang dilindungi, ada kekerasan, konflik dan sebagainya. Juga bahwa lingkungan hidup ya, eksploitasi manusia. Yang terakhir kita lihat bahwa bencana di Sumatera yang besar sekali itu bukan bencana alam, tapi itu bencana yang diakibatkan oleh kelalaian manusia menjaga hutan ya. Hutannya dalam 30 tahun terakhir menurut laporan Kompas ditembangi setiap hari 100 hektar. Total 1,2 juta hektar hutan sudah lenyap ya. Dan itulah yang menyebabkan, jadi bukan karena curah hujannya saja yang tinggi, tetapi
memang dipicu oleh curah hujan, tapi gara-gara hutannya sudah tidak ada lagi. Yang meninggal ribuan, ya, yang terdampak jutaan, ya. Sekarang meskipun diberi bantuan beras, nasi dan sebagainya, tapi kalau nggak punya sawah, para petani mau kerja apa? Ya, jalanan rusak. Sampai sekarang masih ada beberapa desa yang bahkan terisolir sesudah hampir 2 bulan lebih, ya. Belum ada akses, nggak ada listrik dan sebagainya. Kasihan. Dan ini dampaknya akan bertahun-tahun ke depan, mungkin belasan tahun ke depan belum segera pulih, ya. Next. Kita lewat yang ini isinya dari Deklarasi Istiqlal. Next, ya. Nah, ini kalau Paus tahun 2015 masih membuka pintu dengan berdiri, ya. Next. Ini ketika COVID tidak ada orang yang datang, ya. Gambar ini buat saya sangat memprihatinkan. Next, berikutnya. Melihat ini saya sedih sebetulnya. Lihat bahwa Paus tidak sedih, tidak putus asa. Nggak ada orang yang datang. Itu hujan, sepi, ya, karena COVID. Di belakang ada beberapa wartawan, itu pun berlindung dengan payung, dan di gedung-gedung di belakang. Lapangan di Vatikan itu kosong, ya. Tapi Paus tidak berhenti menyampaikan pesan dan mengajak umat untuk bergerak. Mungkin gambar ini bisa mewakili, ya. Coba Bapak Ibu menulis di kolom chat, ya. Itu ada Suster Anastasia siapa. Nanti tolong WA ke saya, nanti semua materi akan dikirim, ya. WA kepada saya di nomor 08 11 22 3277, ya. Nanti semua akan diberi. Suster Anas dari mana nih? Dari UI. Coba sekarang menulis di kolom chat, apa perasaan Bapak Ibu dan Suster, ada Suster Gabriela juga tadi, ya, melihat gambar ini, Paus yang berbicara tapi tidak ada yang mendengarkan. Tapi Paus tidak berhenti berbicara. Apa perasaan Bapak dan Ibu? Silahkan ditulis di kolom chat. Udah mulai ada yang berpendapat, ya. Nah, sekarang kita mulai perasaan, prihatin dan sedih. Ibu Elvin, Ibu Teti, prihatin. Orang pada takut COVID, ya memang. Tapi menggambarkan Paus ini ngomong, ngeluarin dokumen, tapi nggak ada yang dengerin gitu, ya. Bangga juga Pausnya tetap teguh, ya. Ya memang, ya, gigih. Wah, luar biasa, nelongso. Sedih tapi bangga, ya. Harus tetap berjuang. Oke, cukup, ya. Jadi ini satu sudut kita sedih, prihatin, nggak ada yang dengerin, gitu, ya. Sampai sekarang Pausnya ngeluarin dokumen juga kita nggak baca kok. Yang ngaku Katolik rajin doa, rajin misa, tapi nggak pernah baca dokumen gereja. Tapi Paus tidak berhenti, ya. Paus tetap gigih, tetap berjuang, ya. Kita harus bangga. Memang Paus ini sudah meninggal, tapi Paus yang penggantinya, Paus Leo, juga luar biasa, ya. Jadi ini menggambarkan keprihatinan tapi sekaligus kegigihan dan harapan dan kekuatan dari pimpinan gereja untuk tidak berhenti berbicara, tidak berhenti menyampaikan ajarannya, ya. Apakah tadi saya katakan, apakah Paus ini hanya mengajar? Tidak, Paus melaksanakannya. Sampah di lapangan Santo Petrus itu dikelola dengan sungguh-sungguh, ya. Dan listriknya pakai solar panel, mobilnya mobil listrik gitu. Itu hanya contoh bahwa Vatikan bukan cuma omong, tapi juga melakukan sesuatu. Nah, kita ini bukan hanya ngomong, tapi juga tidak melakukan kadang-kadang. Next, ya. Ini adalah tahun lalu tentang harapan tidak mengecewakan. Mengapa? Karena kita berharap kepada Tuhan, ya, bukan berharap pada gereja, bukan berharap pada paus, bukan berharap pada uskup dan imam, bukan berharap pada umat Katolik, tapi kita berharap kepada Tuhan. Nah, kalau berharap pada Tuhan, maka harapan itu tidak mengecewakan. Next, kita tidak akan membahas. Ini masih tahun jubileum yang kemarin, ya, tapi sudah ditutup dan diganti dengan jubileum Santo Fransiskus, ya. Next. Jadi Paus yang sudah sakit pun beberapa hari sebelum meninggal masih keluar rumah sakit, masih menyapa, ya. Belum berpakaian dengan baik, itu masih berantakan, ya. Baru keluar dari rumah sakit 5 minggu. Next. Beberapa hari sebelum meninggal masih berkunjung ke penjara. Next. Biasanya cuci kaki, tapi kali ini udah nggak bisa dia. Hanya berkunjung aja, tapi tetap berkunjung. Lihat, ini hanya beberapa hari sebelum meninggal. Kemis, meninggal Senin, Kemisnya masih berkunjung ke penjara. Next.
Ya ini tahap sehari sebelum menikah wajahnya udah mulai apa agak aneh gitu ya karena sakit sebetulnya. Tapi dia tidak kehilangan harapan, masih mau menyapa ya keliling-keliling ya sehari sebelum meninggal. Next, ya sehari sebelum meninggal masih memberikan berkat. Next, terus beliau apa? Next, next, next. Beliau meninggal tanggal 21 April, hari Ibu Kartini di Indonesia itu ya. Next, banyak sekali yang berkunjung, tapi belum lama kemudian, tidak sampai 1 bulan kita sudah punya paus yang baru ya. Paus yang Leo ini sudah pernah berkunjung ke Indonesia waktu masih jadi jenderalnya Ordo Santo Agustus tahun 2003. Beliau sudah pernah berkunjung ke Sorong di Papua ya. Next. Ya, ini foto yang apa buat saya menggambarkan harapan ya bahwa kita siapapun pausnya, paus yang terpilih yang dipilih oleh Roh Kudus tentu akan membawa gereja ke arah perkembangan yang berikutnya ya. Gereja Katolik dalam sekian tahun terakhir ini sungguh hidup ya dan banyak sekali. Inggris, Prancis bahkan ada belasan ribu orang yang dibaptis baru ya. Banyak orang yang kembali dulunya udah meninggalkan gereja Katolik kembali lagi dan sebagainya, dan kita harus bangga dan bahagia kita sebagai umat Katolik. Next. Ya ini Paus Leo, kita tidak akan membacanya. Tapi Paus Leo juga berjuang dan Paus Leo melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh Paus Francis, tapi juga ada perubahan-perubahan yang baru ya. Bahwa Laudato Si Action Platform juga didukung oleh Paus Leo ke-14. Next. Ya, next ya. Yang terakhir adalah Paus memberkati ya proyek namanya Borgo Laudato Si atau pakai bahasa sini mungkin Kampung Laudato Si ya. Ini kebun seluas 135 hektar di Castel Gandolfo. Ya yang sekarang kalau kami di EcoCamp itu luasnya hanya 5.000 meter persegi. Kalau ini luasnya 135 hektar. Tapi ini tempat seperti pendidikan ekologis seperti EcoCamp ya. Next. Tapi jauh lebih besar ya. Ini adalah penjelasan mengenai ketuhanan alam ciptaan menurut arah dasar Keuskupan Agung Jakarta ya. Nanti silahkan saudara membaca apa itu penjelasannya. Next. Ini beberapa catatan dari temu pastoral KAJ tahun lalu 2025. Next. Saya tidak akan membacanya. Next ya. Ya. Ya, ini adalah hubungannya dengan Sagi Sidang Agung. Next. Ya. Ini beberapa catatan tentang Sidang Agung yang diikuti wakil umat dari seluruh Indonesia. Next. Nanti yang kita baca yang terakhir saja yang rekomendasi untuk merawat rumah kita bersama ya. Nah, ini yang kita baca ya. Sagi merekomendasikan agar gereja Indonesia tampil aktif dan berani bersuara dalam isu lingkungan hidup. Menjadi suara kenabian yang menyeimbangkan arah pembangunan yang kerap menghisap sumber daya bersifat eksploitatif dan tidak ramah lingkungan. Mengembangkan kajian ekologi yang utuh dan terpadu, memperkuat kerjasama lintas iman dan lembaga, serta terlibat nyata dalam advokasi kebijakan publik yang berpihak pada keadilan ekologis dan keberlanjutan ciptaan. Seruan ini tidak hanya ditujukan kepada bagi institusi gereja, tapi juga bagi setiap umat beriman agar menjadikan spiritualitas ekologis sebagai panggilan hidup, panggilan iman yang dihidupi di mana? Di rumah tangga, komunitas, hingga ruang publik. Jadi Sagi juga tidak melupakan dari 12 tema dan 12 rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah tentang lingkungan hidup, yang merawat rumah kita bersama. Next. Next. Ya, ini adalah tahun jubileum Santo Fransiskus ya. Next. Jadi 10 Januari tahun ini sampai 10 Januari tahun depan ya. Ini beberapa catatan mengenai siapa itu Santo Fransiskus ya, yang mengajarkan cinta kasih tapi juga kepada yang miskin, tapi juga tentang lingkungan hidup dan sebagainya, tentang perdamaian. Ini Francis ini santo yang punya banyak aspek dan baru satu orang paus yang menggunakan nama ini, yaitu Paus Fransiskus ya. Next. Ini adalah penjelasan spiritualitas ekologis, ada buku. Nanti saudara-saudara yang WA kepada saya akan mendapat semua bahan ini, termasuk buku-buku ya dalam bentuk PDF kalau ada yang berminat membacanya, termasuk buku spiritualitas ekologis. Next, kita lewat saja ini.
Ya, bagian ini sudah selesai. Nah, sekarang eh, saya mau stop dulu di sini karena kita sesudah ini akan masuk ke ekologi hidup sehari-hari. Untuk panitia, apakah tanya jawabnya nanti saja? Rehat dulu begitu? Bagaimana, Bu? Mau begitu ya, sesuai jadwal aja ya. Benar, Romo. Ya, jadi kita akan rehat dulu 5 menit. Silahkan, mungkin ada yang mau ke air, mau minum, atau ke toilet, atau segala. Silahkan. Oke. Saya juga rehat dulu sebentar. Terima kasih, Romo. Saya sambil ini. Nah, sebelum masuk ke bagian kedua yang sesuai dengan tema, ada dua bagian yaitu ekologi hidup sehari-hari. Ini dari Laudato Si nomor 147 sampai 155. Nanti kita akan baca sedikit-sedikit ya, dan saya mungkin akan memberi penjelasan. Tapi sebelum itu, bagian pertama mohon izin tadi adalah memberi background untuk bagian ini ya, bahwa yang namanya ajaran sosial gereja itu sudah dari Paus Leo ke-13. Bahkan kalau mundur lagi dari Santo Francis Assisi 800 tahun yang lalu yang kita juga rayakan tahun ini kematiannya. Kalau mundur lagi sudah sejak kitab suci ya. Kalau kita lihat pada zaman nabi-nabi pun sebenarnya sudah ada. Jadi sebenarnya sejarah ajaran sosial gereja itu sangat panjang ya. Sebelum melanjutkan, saya mohon saudara-saudara menulis apa kesan saudara, apa yang saudara pelajari sesudah mendengarkan sesi 1. Silahkan ditulis. Siapa saja yang mau menulis di kolom chat, menulis apa yang saya pelajari, apa yang Bapak Ibu dapat dari penjelasan sesi 1. Silahkan di kolom chat. Banyak yang belum saya tahu sebagai orang Katolik. Wah, bagus ini. Mudah-mudahan jadi ingin tahu dan ingin belajar. Lebih peduli lingkungan. Silahkan yang lain. Banyak dokumen gereja yang harus dibaca. Sedikit-sedikit, tapi mulailah membaca. Oh, banyak untung ya. Ketahuan nyaris nol. Ini pengakuan yang jujur ini, bagus ya. Mudah-mudahan sesudah ini saudara mau lebih banyak belajar. Bahwa saudara mau bergabung di Zoom ini pun sudah memperlihatkan bahwa saudara sebenarnya mau belajar. Kalau nggak akan mau nih ikut Zoom ini ya. Memang banyak hal yang harus dipelajari sebagai umat Katolik. Saya sendiri masih, umur saya sudah 65 tahun, jadi imam sudah 35 tahun, tapi masih banyak yang saya juga masih harus belajar. Wah, Pak Agus sudah jawab lebih dari satu kali nih ya. Ya, penting untuk mempelajari sosial gereja ya. Nah, penting untuk keluar dari pintu ya, bukan hanya aktif di sekitar altar yang juga penting, tapi juga di pasar ya, di medan, di dunia ya. Ya, saya kira sudah cukup bagus. Oke, ya, baik, cukup ya. Kita sekarang akan melanjutkan. Saya butuh bantuan ibu-ibu atau siapapun Bapak Panitia untuk membaca. Nanti saya akan menjelaskan sedikit. Saya mohon kesediaan siapapun untuk membaca satu persatu. Saya merasa tuh sangat penting untuk membaca dokumen aslinya, ya. Mohon kesediaan salah satu untuk membaca nomor 147. Silahkan satu orang. Saya dulu mau ya. Ya, silahkan. Untuk dapat berbicara tentang pengembangan autentik, perlu dipastikan bahwa perbaikan menyeluruh dalam kualitas hidup manusia terwujud. Dan ini melibatkan kajian tentang tempat di mana orang hidup. Lingkungan di mana kita hidup mempengaruhi cara kita memandang hidup, merasa, dan bertindak. Pada saat yang sama, di kamar kita, di rumah kita, di tempat kerja, dan di wilayah sekitar kita, kita menggunakan lingkungan hidup untuk mengungkapkan identitas kita. Kita berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan. Tetapi apabila lingkungan berantakan, kacau, atau penuh dengan polusi gambar dan suara, kelebihan stimulasi itu menantang kita untuk berusaha membangun sebuah identitas yang utuh dan bahagia. Baik, jadi sekarang saya sesudah dibaca saya menjelaskan sedikit ya. Saya pernah berkunjung ke seorang keluarga ya,
saya diundang misa di rumah itu. Dan kemudian saya bilang saya mau ganti jubah. Terus diizinkan, Romo nggak ada kamar khusus, sudah ganti di kamar saya saja. Ibu-ibu ya, ibu-ibu ini terhormat di lingkungan gereja, rapi, pokoknya dandanya juga bagus. Begitu saya masuk ke kamarnya, kaget saya. Di tempat tidurnya ada satu kantong plastik, isinya ada bungkus Indomie, bungkus keripik, bungkus ciki dan sebagainya, disimpan di atas tempat tidurnya. Waduh, saya sampai kaget setengah mati ya. Terus lihat kamar mandinya, kotornya, auzubillah gitu ya. Nah, ini mau memperlihatkan apa ya? Jadi coba ibu bapak yang ada di sini, rumahnya bersih atau tidak? Rumahnya ada banyak tanaman atau tidak gitu ya? Rumahnya udaranya segar atau tidak ya? Barang-barangnya bersih atau berantakan? Jadi karena lingkungan rumah kita itu memperlihatkan identitas kita. Jadi kalau mau berubah, tidak bisa hanya penampilan ketika sedang ke gereja, ke mall, tapi rumah kita mulai dengan rumah kita, ya. Dan mulailah mengatur supaya rumah kita menjadi lebih bersih, lebih segar, lebih hijau, lebih indah, lebih terawat, ya. Saya pernah ke satu panti asuhan di Surabaya, Panti Asuhan Don Bosco, dulu dikelola oleh Suster Ana. Sekarang beliau menjadi anggota Dewan Jenderal Suster Putri Kasih di Prancis, ya di Paris tinggalnya. Tapi panti asuhan itu, aduh, bersihnya luar biasa. Saya tidak menemukan satu tempat pun yang kotor. Semuanya nggak ada debu yang belum dilap gitu ya. Dan semuanya hijau, subur, dan sebagainya. Jadi nomor 147 ini mengatakan bahwa pertobatan ekologis hidup kita itu harus diperlihatkan di lingkungan, terutama lingkungan rumah kita. Jadi kalau mau bertobat, mulailah dengan membuat rumah kita menjadi lebih bersih, indah, dan sebagainya. Itu nomor 147 ya. Sekarang kita lanjutkan 148. Silakan orang lain membaca. Saya baca ya, Mo. Ya. Kreativitas dan kemurahan hati yang mengagumkan diperlihatkan oleh orang-orang maupun kelompok-kelompok yang mampu mengatasi keterbatasan lingkungan. Dengan mengubah efek negatif dari situasi itu dan belajar untuk hidup terarah di tengah-tengah kekacauan dan kerawanan. Kehidupan sosial yang positif dan murah hati di antara para penghuni mencerahkan lingkungan yang dampaknya pada awalnya tidak mendukung. Perasaan sesak nafas yang disebabkan oleh kawasan pemukiman padat penduduk terimbangi jika dikembangkan hubungan bertetangga yang dekat dan hangat. Jika diciptakan komunitas-komunitas, jika keterbatasan lingkungan diimbangi dengan perasaan bahwa orang diikutsertakan dalam jaringan persekutuan dan saling memiliki. Dengan cara ini, setiap tempat berhenti menjadi neraka dan berubah menjadi tempat kehidupan yang bermartabat. Ya, saya ingat masa kecil saya, dulu saya kecil, saya pernah kecil juga. Waktu masih kecil, sekarang agak besar gitu ya. Saya tinggal di Jalan Karanganyar di Kota Bandung, dan kehidupan bertetangganya tuh luar biasa ya. Jadi nenek saya sering masak makanan maupun kue, dan pasti dikirim kepada Ibu Haji yang di depan. Ya, Ibu Haji juga sering mengirim makanan kepada kami. Ya, termasuk jambu-jambu airnya yang enak sekali. Jambunya hijau tapi manis banget ya. Rumah kami juga punya sumur yang airnya nggak pernah habis. Jadi ketika PDAM mati, itu semua tetangga cari airnya ke kami, bukan beli dari PDAM gitu ya, tapi ngambil ya, pakai jerigen-jerigen, pakai macam-macam, bahkan tukang es di depan kami pun ngambil airnya dari kami ya. Kalau 17 Agustus kami punya halaman yang agak luas, jadi dipakai untuk pertandingan. Jadi hubungan dengan tetangga tuh luar biasa. Dan ada kerusuhan tahun 63, 73, 83 di Bandung, kami dilindungi oleh tetangga yang Islam ya, yang orang Sunda, dengan mengatakan di sini tidak ada orang Cina gitu ya, dan kami dijaga pintu jalan Karanganyar itu di depan tuh dipalangi ya oleh masyarakat, sehingga kami yang di dalam itu aman, nggak pernah terkena kerusuhan ya. Nah sekarang pertanyaan ya, jadi ekologi ini bukan sekedar buat ekoenzim, rumahnya bersih, tanamannya banyak, tapi bagaimana dengan kehidupan bertetangga? Apakah kita masih punya kehidupan bertetangga yang
akrab, hangat, saling melindungi. Atau kita begitu aktif di gereja, kadang-kadang ya setiap hari ke gereja, tapi kita nggak kenal dengan tetangga dan tidak bergaul dengan tetangga. Jadi Laudato Si mengingatkan bahwa ekologi hidup sehari-hari itu termasuk adalah membangun kehidupan bertetangga. Dan ini juga sangat penting. Kita lanjutkan 149. Silahkan yang lain membaca. Tidak harus, mulai dari panitia saja dulu. Aku, Romo. Ya, silahkan. 149 juga jelas bahwa kemiskinan ekstrim yang dialami di beberapa wilayah yang kehilangan harmoni, ruang, dan kesempatan untuk berintegrasi mempermudah munculnya perilaku tidak manusiawi dan manipulasi oleh organisasi kriminal. Bagi mereka yang tinggal di lingkungan yang sangat miskin, pengalaman sehari-hari hidup berdesak-desakan dalam anonimitas sosial yang dialami di kota-kota besar dapat menyebabkan perasaan kehilangan akar yang mendorong perilaku antisosial dan kekerasan. Namun, saya ingin menekankan bahwa cinta lebih kuat dalam keadaan tersebut. Banyak orang mampu menjalin hubungan saling memiliki dan hidup bersama, yang mengubah hidup berdesak-desakan menjadi pengalaman komunitas di mana dinding ego diruntuhkan dan hambatan egoisme diatasi. Terima kasih ya. Tadi saya menyebut ada RW 7 di Kota Bandung yang di Jalan Sunda yang dibina oleh Ibu Tini ya. Jadi RW 7 ini dulu terkenal tempat, kasarnya gini, tempat kriminalitas. Ada banyak pencuri yang tinggal di situ ya. Dan kalau masuk ke situ orang takut ya, kotor, mengerikan dan sebagainya ya. Rumahnya juga sangat padat. Tapi kalau saudara suatu kali datang ke Bandung mungkin bisa jalan-jalan ke RW 7 ini, lucu. Jadi RW 7 ini terdiri dari beberapa RT. Dan setiap RT catnya berbeda-beda. Jadi RT 1 misalnya warnanya biru, RT 2 merah, RT 3 hijau. Jadi kalau rumah-rumahnya catnya udah berganti warna itu udah beda RT itu ya. Dan sekarang bersih gitu ya. Sampah-sampah dikelola, aman ya. Kayaknya pencurinya juga ada pada bertobat gitu ya. Jadi gara-gara siapa? Ibu Tini Mapran ini cinta lebih kuat. Satu orang bisa mengubah masyarakat yang tadinya ada banyak kriminalitas, orang takut di situ sekarang aman. Ibu-ibu kalau jalan ke situ juga menyenangkan. Orang-orangnya juga sekarang berubah. Menjadi ramah, lingkungannya tidak ada yang bau, tidak ada yang kotor, hijau, bersih. Dan tiap RT tadi warnanya berbeda-beda. Jadi kalau kita cari RT 1 biru ya. Jadi kalau mau cari penduduk RT 1 Pak Agus gitu ya. RT 1 di mana? Nanti aja kalau udah sampai yang biru baru tanya rumah Pak Agus yang mana. Karena kalau cari nomor mah bingung di sana ya karena rumahnya sangat padat. Tapi itu memperlihatkan bahwa Ibu Tini meskipun seorang Islam menjalankan Laudato Si 149 nih. Nah, apakah kita yang umat Katolik juga bisa mengikuti teladan Ibu Tini ya berusaha memperbaiki lingkungan di sekitar kita. Ya ini contoh yang dahsyat sih memang. Tapi bukan hanya Ibu Tini, di beberapa tempat lain ada Ibu Upia di Purwakarta, ada Ibu macam-macam. Ya saya punya beberapa contoh yang juga menjalankan 149. Sekarang 150. Silahkan yang lain baca. Saya akan bacakan Romo. Laudato Si 150 mengingat keterkaitan antara ruang dan perilaku manusia, orang-orang yang merancang gedung, lingkungan wilayah, ruang publik dan kota memerlukan masukan dari berbagai disiplin ilmu untuk dapat memahami proses, simbolisme dan perilaku warga. Mencari keindahan desain tidak cukup, sebab lebih berharga untuk melayani jenis keindahan lain, kualitas hidup masyarakat, adaptasi mereka terhadap lingkungan, perjumpaan, dan saling membantu. Karena itu sangat penting bahwa pandangan warga selalu melengkapi kajian perencanaan kota. Ya, yang saya ingat adalah mengenai perumahan-perumahan yang dibangun oleh SDB ya, pemerintah di Singapura. Ya, kalau saudara pernah ke Singapura akan memperhatikan ada perbedaan antara apartemen yang dibangun pemerintah dengan apartemen yang dibangun swasta. Yang dibangun swasta biasanya memang lebih bagus ya, sebagian kondo ada yang 2 lantai lebih mewah dan sebagainya. Tapi yang dibangun pemerintah itu beda sekali di Singapura.
umumnya bangunan apartemen yang dibangun pemerintah itu bawahnya tuh bolong, kosong, tidak ada unit. Mengapa? Karena itu adalah ruang interaksi untuk penduduk apartemen. Ya, jadi meskipun tinggal di apartemen ya yang disediakan pemerintah, tapi pemerintah mengatur bahwa memang dibuat ada ruang-ruang untuk berjumpa ya. Di situ bisa kalau ada yang meninggal juga bisa di situ, kalau ada mau makan-makan juga bisa di situ, mau olahraga pingpong, berinteraksi di situ sehingga kalau orang bosan di kamar bisa turun ke bawah dan berinteraksi ya. Yang hebat juga Singapura misalnya memberi diskon perumahan kalau membeli unit yang dekat atau satu bangunan dengan orang tua atau anak, maksudnya satu keluarga, diskonnya besar. Misalnya diskonnya 30% gitu ya. Sehingga ada puluhan ribu orang di Singapura yang menggunakan diskon ini, proximity diskon ya, untuk membangun supaya apa? Supaya sebenarnya apa tujuan pemerintah? Supaya orang tua dan anak tinggalnya tidak berjauhan, bisa saling memperhatikan. Ya, dan Singapura juga memberi misalnya lagi insentif ya, ada aplikasi yang dipakai di jam tangan bisa mengukur berapa banyak kita jalan kaki sehari-hari. Dan kalau angkanya banyak bisa ditukar dengan voucher, poin untuk dibelikan makan pagi di food court gitu ya. Jadi Singapura ini salah satu contoh kota yang mengatur supaya desainnya itu membuat interaksi sosial. Nah, kita ini kalau kita nanti memilih rumah tinggal dan sebagainya, apakah kita memilih tempat yang tidak ada interaksi atau kita memilih tempat yang masih bisa berinteraksi dengan tetangga? Ya, ada satu perumahan setengahnya berinteraksi ya. Ibu saya dengan tetangga-tetangga yang berinteraksi itu saling mengunjungi. Ibu saya kalau nggak punya telur bisa datang ke tetangga bilang pinjam telur gitu ya, dan sebagainya. Tapi setengah penduduk yang lain di komplek perumahan yang sama sekali tidak berinteraksi. Jadi dari rumah masuk ke mobil, mobilnya langsung keluar, ya. Kalau pulang mobilnya langsung masuk garasi dan tidak mau menyapa tetangga satu sama lain. Jadi Laudato Si mengingatkan bahwa interaksi sosial juga adalah bagian yang penting dari lingkungan atau ekologi hidup sehari-hari. Next, 151. Silakan. Yang lain Saya lagi. bacakan ya. Ya. Perlulah memelihara tempat-tempat umum, penanda-penanda kota, dan lanskap-lanskap kota yang meningkatkan rasa memiliki, rasa berakar. Belum. Ini kan 151 ya? Ya. Saya ulang. Perlulah memelihara tempat-tempat umum, penanda-penanda kota, dan lanskap-lanskap kota yang meningkatkan rasa memiliki, rasa berakar, dan rasa berada di rumah. Di kota yang menampung dan menyatukan kita, dengan demikian orang lain bukan lagi orang asing dan dapat merasa sebagai bagian dari sebuah kita yang akan kita bangun bersama-sama. Dengan alasan yang sama, di lingkungan perkotaan maupun pedesaan, patutlah melestarikan beberapa tempat yang dijauhkan dari campur tangan manusia yang terus mengubahnya. Kalau yang bagian bawah itu mengenai taman-taman ya, jadi jangan semuanya dibangun gedung ya. Tapi kalau saya mau kembali ke gereja Singapura, gereja-gerejanya tuh ada yang tahu nggak apa beda gereja-gereja di Singapura dengan gereja di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Coba boleh dijawab di chat. Apa beda gereja Katolik di Singapura dengan gereja Katolik di Indonesia? Boleh dijawab di chat. Nggak pernah perhatiin sih. Mungkin nggak pernah ke Singapura juga, atau kalau ke Singapura mainnya kemana nih? Nggak pernah ke gereja. Gerejanya ke itu doang, biasanya ke novena doang. Novena. Ya, saya jawab saja. Mungkin nggak ada yang bisa jawab ya. Jadi pada umumnya tidak semua ya, gereja-gereja di Singapura itu sebetulnya juga di Korea juga saya mengalami ya. Korea dan Singapura itu jadwal misanya tuh antar misa itu jauh, tidak mepet ya. Jadi misalnya anggap misa jam 7, misa keduanya baru jam 10 gitu, bukan jam 8 atau jam 9. Dan hampir semua gereja, tidak semua, punya kantin yang besar.
Ya, jadi habis gereja tuh pada makan, nggak segera pulang. Dan ada waktu karena nggak berdesak-desakan gitu ya, nggak harus cepat-cepat keluar. Kalau kita ini beberapa harus cepat keluar karena udah misa berikut lagi gitu. Mengapa? Karena ke gereja itu adalah kesempatan untuk berinteraksi dengan yang lain. Nah, ruangan itu dibuat, diciptakan. Jadi banyak gereja punya kantin yang besar, ya kayak punya food court gitu di dalam, dan orang bukan cuma belanja. Kalau di gereja Katolik paling beli terus dibawa pulang gitu ya. Di gereja Katedral Jakarta ada gang sedikit, tapi susah makan di situ, tempatnya tidak cukup nyaman gitu ya. Kalau di Singapura food courtnya luas. Ya, food court yang ada di dalam gereja. Di Korea juga begitu. Tidak semua gereja. Jadi wow, saya ini mengingatkan bahwa ini gereja ini kita hanya sekedar devosional, maksudnya ikut misa terus pulang, atau ke gereja juga adalah kesempatan untuk berinteraksi dengan umat yang lain. Nah, kalau ada kesempatan seperti ini, ada gereja yang nggak bisa setiap misa, tapi menentukan misa tertentu, misalnya misa terakhir jam 10 gitu ya. Nah, sesudahnya nggak cepat-cepat dipakai untuk perkawinan atau apa, tapi ada kopi lah, ada snack atau apa supaya umat tidak langsung pulang tapi berinteraksi. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Ya, next 152. Silakan dibaca yang lain. Yang lain yang baca boleh diulang nggak apa-apa. Boleh, saya Romo. Ya. 152. Bukan hanya orang miskin, tetapi sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan serius untuk memiliki rumah sendiri. Kepemilikan rumah sangat erat kaitannya dengan martabat manusia dan pengembangan keluarga. Pada saat yang sama, diperlukan kreativitas untuk mengintegrasikan lingkungan kumuh ke dalam kota yang ramah. Betapa indahnya kota-kota yang mampu mengatasi kecurigaan yang melumpuhkan, mengintegrasikan orang-orang yang berbeda, dan menjadikan integrasi ini suatu faktor baru dari pengembangan. Betapa menariknya kota-kota yang bahkan dalam rancangan arsitekturnya penuh dengan ruangan yang menghubungkan, menciptakan relasi, dan mendukung pengakuan akan yang lain. Ya, contoh di masa lalu yang sudah terbukti adalah kampung di Kalicode ya, yang dulu Romo Mangunwijaya pernah tinggal di sana. Tapi ini kejadian sudah lama sekali ya. Jadi dulu kampungnya juga kotor, anggapnya mungkin juga banyak kriminalitas, orang takut jalan-jalan ke sana ya. Tapi suatu kali Romo Mangun ini sudah 20-30 tahun yang lalu pindah tinggal di sana, dan dia mulai mengubah kampung yang kotor dan miskin itu menjadi indah, ya bersih dan nyaman, sehingga akhirnya malah orang-orang senang jalan-jalan dan sebagainya, dan interaksi antar penduduk juga menjadi luar biasa ya. Tadi contoh yang sama yang RW 07 sekarang menjadi tempat yang menarik. Di Bali juga ada ya, ada di desa tertentu di dekat Denpasar, itu ada sungai sebenarnya saluran irigasi yang kotor sekali. Tapi kemudian masyarakat bergerak, salurannya dibendung di ujung tertentu pakai jaring gitu ya, sehingga sampah-sampah tidak mengalir lagi ke daerah yang terus dibersihkan, kiri kanannya juga ditata, itu akhirnya menjadi tempat rekreasi, malah jadi tempat berenang ya. Kiri kanannya malah jadi banyak kafe-kafe, ada tempat untuk pesta nikah dan sebagainya. Ternyata bisa memperbaiki ya sesuatu yang tadinya kumuh akhirnya menjadi indah, menyenangkan, dan menjadi tempat interaksi sosial. Jadi ekologi hidup sehari-hari yang dijelaskan di dalam Laudato Si sesuai dengan tema adalah tentang bagaimana kita membangun kampung, membangun kota yang lebih manusiawi, yang lebih humanis, yang lebih ramah, yang lebih berinteraksi, tentu saja lebih bersih, lebih indah, dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan 153. Silakan. Aku bacain ya, Mo. Ya, silakan. 153. Kualitas hidup di kota-kota terkait erat dengan transportasi yang seringkali menjadi sumber banyak penderitaan bagi rakyat. Banyak mobil yang hanya digunakan oleh 1-2 orang berkeliling di kota, sehingga lalu lintas menjadi macet. Tingkat polusi menjadi tinggi, dan dihabiskan sangat banyak energi tak terbarukan. Perlu membangun lebih banyak jalan raya dan tempat parkir yang semuanya merusak tata kota.
Banyak ahli menyetujui perlunya memberikan prioritas kepada angkutan umum. Meskipun demikian, beberapa langkah yang diperlukan tampaknya tidak diterima secara damai oleh masyarakat bila tidak ada perbaikan mendasar pada sistem transportasi sendiri, yang di banyak kota memperlakukan orang secara tidak layak karena harus berdesak-desakan, tidak nyaman, layanan yang jarang, dan tidak aman. Ya, coba Ibu Bapak menulis kalau sering pakai transportasi umum angka 1 atau jarang sekali pakai transportasi umum angkanya 0. Tolong dicet ya. Kalau sering pakai transportasi umum 1, kalau jarang 0. yang satunya sedikit ya, lebih banyak 0 ya. Jadi kita jarang. Kenapa? Karena transportasinya tidak nyaman ya. Ya, oke ya. Tapi ada pengalaman kecil. Jakarta itu sebenarnya termasuk salah satu yang menarik ya. Saya beberapa kali mencoba kereta dari bandara ya, pulang dari airport itu dari Cengkareng naik kereta bandara. Enak sekali, nyaman ya. Saya beberapa kali nyoba MRT juga nyaman sekali ya. LRT, MRT di Jakarta sebenarnya luar biasa ya. Tapi memang ini tidak merata ya. Jadi Jakarta sebetulnya sudah lumayan transportasi umumnya, tapi ini tidak terjadi di kota-kota yang lain. Di Bandung, transportasi umumnya juga sebenarnya bagus ya, bus-busnya, angkutan kotanya bersih, nyaman dan sebagainya. Malahan Bandung punya fasilitas umum yang namanya bandros ya. Jadi saudara-saudara kalau suatu kali ke Bandung bisa naik bandros di beberapa lokasi di Jalan Braga dan di Balai Kota, itu bus keliling kota ya untuk melihat berbagai sarana tempat wisata di Bandung, tapi gratis, tinggal naik saja. Ada jam-jamnya gitu, naik dan keliling kota Bandung itu juga menarik ya. Jadi ini memang penting sekali bahwa kota-kota dibangun menjadi tempat yang menarik. Itu maksudnya dari 153. Membaca ini, bagian ini juga saya tidak pernah memperhatikan saudara-saudara ya. Jadi ternyata Laudato Si itu lebih luas daripada sekedar menjaga alam, tapi juga memikirkan transportasi, perumahan, desain bangunan, tata kota yang lebih manusia. Ya, udah keenakan katanya naik turun di depan rumah. Jadi transportasi umumnya pakai Grab. Wah, ya udah begitulah ya kita. Kalau saya kadang-kadang naik Grab juga saya berinteraksi, saudara. Di Jakarta kalau saya naik taksi saya pasti ngobrol dengan sopirnya. Saya belajar banyak sekali kehidupan. Yang terakhir di Bandung saya naik taksi, ternyata sopir taksinya pendeta dari gereja Pantai Costa, seorang ibu wanita, ya, dan suami istri pendeta. Yang istrinya jadi sopir taksi di hari biasa. Kalau hari Minggu jadi pendeta. Dan ternyata mereka pendeta gereja kecil yang miskin dan betul-betul hidupnya melayani ya, tidak cari uang. Mereka sendiri cari uang untuk diri sendiri dengan bekerja ya. Ibunya malah jadi sopir taksi. Bapaknya jadi guru gitu ya. Tapi melayani sebagai pendetanya mereka free ya, dan umat yang miskin. Saya hari itu belajar luar biasa. Jadi sering saya kalau naik kendaraan umum itu malah belajar banyak hal. Kalau sendirian naik mobil sendiri ya nggak belajar apa-apa karena nggak ada yang diajak ngobrol gitu ya. Tapi kalau naik kendaraan umum saya selalu mencoba berusaha berkomunikasi dan saya banyak belajar kehidupan dari orang-orang yang saya jumpai. Next. 154, silahkan. Pengakuan akan martabat khas manusia sering bertolak belakang dengan kehidupan yang penuh kekacauan yang harus ditanggung masyarakat di kota-kota kita. Namun ini seharusnya tidak mengalihkan perhatian kita dari keadaan terabaikan dan terlupakan yang diderita oleh sejumlah penduduk daerah pedesaan pula, di mana tidak ada akses ke pelayanan dasar dan di mana ada pekerja-pekerja yang terpaksa masuk ke dalam situasi perbudakan tanpa hak ataupun harapan akan kehidupan yang lebih bermanfaat. Ya, jadi bukan hanya di kota, di desa yang disebut perbudakannya begini adalah begini ya. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, menurut Bapak dan Ibu, harga beras itu mahal atau murah? Yang merasa mahal, tolong nulis 1. Yang merasa murah, 0. Kalau merasa mahal, harga beras tulis 1. Kalau merasa murah, 0. Silahkan. Romo, kalau ibu-ibu mah pasti mahal-mahal aja kali ya. Oke, baik. Sudah cukup.
Ini yang menulis 1 harus bertobat, karena kalau nggak masuk neraka semua nulis 1 ini ya. Ibu coba pikirkan, mahal itu berapa sih? Tolong ditulis di chat. Berapa harga beras 1 kilo? Yang ibu beli? Yang disebut mahal. Terus, yang paling tinggi saya pengen lihat 18.500. 15.000. Masya Allah. Oke. Sekarang tolong tulis harga tas yang ibu beli. Nggak usah deh, nggak jadi ya. Harga tas yang ibu beli, tas mahal atau tas murah? Ternyata ada yang beli tas 100.000 ini di Mangga 2 kayaknya. Oke, mereknya sih bagus. Masa tasnya 18.000 beras kayak itu ya. Gini Bapak Ibu, saya tuh suka sebel gitu ya. Kalau kita beli HP, apalagi yang iPhone 17 gitu ya, beli Samsung lah. Yang saya aja HP-nya udah 6 juta gitu ya. Merasa ini saya beli HP yang murah loh katanya ya, cuma berapa juta gitu ya. Tapi beli beras 20.000 ini yang paling tinggi aja cuma 18.000 ya. Nggak pernah beli, dibeliin katanya. Masih merasa mahal. Bukankah kita ini memperbudak petani, Bapak dan Ibu? Ya, coba gantian Bapak Ibu atau kita semua yang jadi petani ya. Berapa penghasilan kita jadi petani? Harga beras dihargai begitu murah. Padahal emangnya 1 kali makan 1 kilo. Nah, ibu-ibu paling setengah on ya. Kalau 1 kilo 20.000, 1 on itu 2.000, beras yang kita makan sekali itu cuma 1.000 rupiah, saudara. Dan masih merasa mahal gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi jangan suka nawar-nawar lagi tuh gitu ya. Apakah kita menghargai para petani yang menyediakan sayur? Merasa mahal sayurnya, berasnya mahal, buah-buahan mahal. Tapi kalau kita beli barang elektronik, beli pakaian, beli tas, murah katanya. Yang paling murah pun sudah ratusan ribu dan kita tidak apa-apa tuh. Ya kalau belanja di pasar, apalagi tradisional masih nawar-nawar gitu ya. Kalau di toko supermarket nggak pernah nawar, berapapun dibeli ya. Nah kadang-kadang kita beli yang produk-produk impor ya, buah-buah impor nggak merasa mahal gitu ya. Sayur-sayur yang impor, beli beras Fukumi, beli beras yang dari Jepang atau segala macam, 1 pak aja udah 7.000 yang hanya berapa gitu ya, dan merasa murah gitu ya. Tapi kalau dari petani kita merasa mahal. Bukankah kita secara tidak langsung kita memperbudak dan membiarkan mereka tetap miskin ya. Sementara kita menikmati dari kemiskinan mereka kehidupan yang lebih nyaman karena kita tidak mau membayar. Sebetulnya pekerjaan yang luar biasa. Kalau nggak percaya cobalah jadi petani. Belajar coba hidup jadi petani akan mengalami sulitnya. Tapi mereka kalau nggak ada petani emangnya saudara kita bisa makan uang? Nggak bisa. Tetap yang kita makan beras dan sayur dan sebagainya. Uang kita berapapun besarnya nggak bisa langsung dimakan. Harus belanja. Nah mengapa kita tidak menghargai ya? By the way saya pernah melakukan eksperimen di satu paroki ya, mendorong di paroki di KJ ya, mendorong umat untuk belanja produk-produk organik langsung dari petani, beras organik, harganya 20.000 misalnya dari Magelang ya, buah-buah dan sebagainya. Umatnya 8.000 umat, 2.000 keluarga. Nah, ketika dibuat membership ya, keanggotaan untuk belanja sayur organik, yang mau jadi member cuma 30 orang dari 8.000 orang. Yang rutin belanja hanya 2 atau 3 orang. Sampai sekarang masih jalan tapi yang belanjanya sangat sedikit. Padahal itu langsung membantu petani. Ya, langsung karena kita beli dari petani. Tapi nggak ada yang mau tuh. Tetap aja maunya belanja di supermarket dan sebagainya. Nah, padahal sangat penting sekali kita, ada langsung 25 sampai 30.000. Masya Allah, ini mah Ibu Christine mah tuh jangan jadi contoh. Ibu Christine mah di Malang mah beda tuh Ibu. Ternyata ada Ibu Christine. Halo Ibu Christine. Halo Ibu Christine. Ya, Romo, selamat malam. Ibu mah bukan contoh yang sehari-hari, Ibu mah beda. Ibu Christine ini aktivis lingkungan hidup, Bapak Ibu yang ada. Dia membuat macam-macam ya. Jadi
sudah lama sadar bahkan sebelum saya. Kalau Ibu Christine mah cerita yang lain. Oke, kita lanjutkan 155. Ibu bukan contoh biasa, Bu. 155 terakhir dari ekologi hidup sehari-hari. Next. Ekologi manusia. Siapa? Saya lagi Ya, oke. Laudato Si 155. Ekologi manusia juga menyiratkan hal yang sangat mendalam, hubungan antara hidup manusia dan hukum moral yang tertulis dalam kodrat kita sendiri. Hubungan yang diperlukan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih bermartabat. Belajar menerima tubuh kita sendiri, merawatnya dan menghormati seluruh maknanya sangat penting bagi ekologi manusia sejati. Menghargai tubuhnya sendiri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan juga diperlukan untuk dapat mengenali diri dalam perjumpaan dengan orang yang berbeda. Dengan demikian, kita dengan sukacita dapat menerima anugerah khusus orang lain, laki-laki atau perempuan, karya ciptaan Allah, dan dapat saling memperkaya. Oleh karena itu, sikap yang mengklaim untuk menghapus perbedaan seksual karena tidak lagi tahu bagaimana menghadapinya, tidaklah sehat. Ya, ini jadi mungkin terima kasih nih kepada panitia yang memberi judul ekologi hidup sehari-hari dan pendidikan ekologis. Nanti kita masuk ke bagian yang kedua ya. Tapi bagian ini sebenarnya 147, 155 saya juga jarang membaca dan memperhatikannya ya. Jadi karena dipaksa oleh panitia, akhirnya saya baca dan akhirnya tadinya saya mau langsung penjelasan. Tapi akhirnya saya memilih untuk menampilkan teksnya aja, beberapa dikurangi ya, disingkat gitu. Tapi karena ternyata Paus Fransiskus lewat Laudato Si dalam bagian ekologi hidup sehari-hari itu menyentuh banyak hal yang mungkin selama ini kurang kita perhatikan ya. Jadi kalau aktif di lingkungan hidup namanya apa? Memilah sampah gitu ya. Oh ya, membuat ekoenzim. Oh ya gitu ya. Dan macam-macam, menanam dan baiklah. Tapi bahkan ini 155 tentang menerima tubuh kita sendiri. Apakah kita selama ini juga menerima diri kita ya, menjaga kesehatan kita misalnya, ya bahwa itu juga adalah bagian dari ekologi. Ya tentu saja memilih makanan yang lebih sehat, memilih yang lebih lokal dan sebagainya ya. Saya sudah cukup lama jarang sekali mandi pakai sabun dan sampo. Ya, kenapa? Bukan nggak punya uang, ada sih buat beli sabun. Ada sabun di kamar saya, tapi jarang sekali saya pakai. Mengapa? Karena diingatkan oleh seseorang sebetulnya bahwa sabun dan sampo yang kita pakai itu sebenarnya banyak sekali mengandung bahan kimia, termasuk mikroplastik, saudara. Ya, jadi semakin banyak kita pakai sampo dan sabun, sebenarnya kita itu mencemari tubuh kita dengan banyak bahan kimia yang tidak guna. Juga kosmetik misalnya ya. Ini ibu-ibu ini kosmetiknya berapa banyak nih ya. Padahal itu semuanya tanda petik racun gitu ya, yang tidak sehat untuk kulit. Jadi banyak orang yang kulitnya tidak sehat karena terlalu banyak pakai sampo, terlalu banyak pakai sabun, terlalu banyak pakai kosmetik gitu ya. Dan ketika kita bisa mengurangi sebenarnya malah lebih sehat. Jadi itu salah satu cara untuk menerima tubuh. Sudah cantik, tapi kalau di pipinya dikasih biru, kiri yang kanannya hijau, dahinya merah, itu kan jadi merah putih biru gitu ya. Tidak jadi lebih cantik juga. Apakah kecantikan kita yang alami juga kita belajar untuk menghargainya dan sebagainya. Sambil waktu saya belajar mengurangi sabun dan sampo itu belajarnya dari Pak Gobin Fasdev tuh ya. Dia bilang semakin kita banyak menggunakan sabun dan sampo sebenarnya kita sedang mengotori ibu bumi ya dengan mikroplastik dan bahan kimia dan sebagainya. Jadi sejak itu saya sampai sekarang jadi jarang kemana-mana nggak bawa sabun, nggak bawa sampo, mandi cukup dengan air saja. Tentu saja saya tidak pakai kosmetik gitu ya. Tapi baik-baik saja toh. Ini jadi salah satu tantangan. Apa artinya merawat tubuh kita ya? Demikian. Kita sekarang masuk ke bagian yang kedua, pendidikan ekologis. Silahkan. Ini dari 202 sampai 215. Yang kali ini tidak akan dibaca semuanya ya. Mulai dari 202 dulu. Nah, ini silahkan ada yang baca. Oke, saya ya. Ya. Banyak hal yang harus diarahkan kembali.
tapi terutama umat manusia yang harus berubah. Yang dibutuhkan ialah kesadaran akan asal kita bersama, akan hal saling memiliki, dan akan suatu masa depan untuk dibagi dengan semua. Kesadaran mendasar ini akan memungkinkan pengembangan keyakinan, sikap, dan bentuk kehidupan yang baru. Jadi, kita berhadapan dengan suatu tantangan budaya, spiritual, dan pendidikan yang besar, yang akan meminta proses-proses pembaruan yang panjang. Ya, jadi yang paling penting apa yang harus berubah adalah kita manusia ya. 203. Kita tidak akan, saya kira baca saja. Membaca ini menyenangkan untuk saya, mohon maaf ya. Nomor 203, silahkan. Saya, Bu. Silahkan. Karena pasar cenderung membangkitkan konsumerisme kompulsif dalam upaya untuk menjual produk-produknya, orang akhirnya terjebak dalam pusaran pembelian dan pembelanjaan yang tidak perlu. Dorongan tak terkendali untuk berbelanja adalah cerminan subjektif paradigma teknoekonomis. Paradigma itu membuat orang percaya bahwa mereka bebas. Selama mereka memiliki apa yang disebut kebebasan untuk mengonsumsi, padahal yang sesungguhnya memiliki kebebasan adalah minoritas yang memegang kekuasaan ekonomi dan finansial. Dalam ambiguitas ini, manusia postmodern belum menemukan konsep diri yang baru yang dapat mengarahkan hidupnya, dan kurangnya identitas ini merupakan sumber kecemasan. Kita memiliki terlalu banyak sarana untuk tujuan yang terlalu sedikit dan enteng. Ya, misalnya kita butuh pakaian, tapi apakah cukup 20 atau 200 potong gitu ya? Kita butuh tas, apakah cukup 2 atau 3 atau butuh puluhan tas? Kita butuh sepatu, apakah 2 atau 3 atau puluhan sepatu gitu. Jadi kadang-kadang kita mempunyai banyak sekali. Dan dunia ini memaksa, mungkin ada yang tidak sadar. Misalnya ada cerita begini ya, seorang teman bekerja di perusahaan yang membuat shampoo. Dan ternyata shampoo itu diberi zat yang menyebabkan kalau kita pakai shampoo langsung merasa segar. Tapi begitu keringatan akan langsung gatal. Dan itu dibuat oleh perusahaan shampoo itu. Ya, teman saya itu kerja, saya sebut aja perusahaannya Procter & Gamble yang Head and Shoulder gitu ya. Di perusahaan risetnya ya, dan sampai dia berhenti bekerja dari perusahaan itu di Jepang waktu itu. Sekarang malah masuk biara dia karena dia nggak tahan. Dia bilang saya kerja di perusahaan yang menipu masyarakat, jadi kelihatannya shampoo-nya bagus tapi sebetulnya dibuat adiktif. Dengan tujuan apa? Semakin banyak orang semakin sering pakai shampoo yang sebenarnya tidak perlu ya. Pasta gigi lubangnya dibuat lebih besar, pasta giginya dibuat lebih encer ya. Kalau pakai iklan, di iklan pasta giginya panjang gitu ya, sepanjang sikat gigi itu pasta giginya, pasti jatuh kan. Jadi sebetulnya semua itu mendorong kita konsumerisme yang berlebihan yang tidak perlu gitu ya. Coba lihatlah bahwa kita buka lemari ya, dan berapa banyak barang yang entah makanan, entah pakaian yang belum kita pakai, yang dibiarkan lama. Buka lemari es, berapa banyak ada barang-barang di dalam yang juga mungkin sudah lama tidak disentuh dan tidak dimakan gitu ya. Kenapa kita tidak mengurangi, membatasi secukupnya? Kalau bisa beli banyak, terakhir saya belanja nasi dan kue dan sebagainya ya. Saya beli jadi saya mampir di paroki Sukajadi di Bandung. Itu menjelang keluar dari gereja itu, karena saya berkunjung ke kolumbarium ya, di situ ada orang tua saya. Saya sebelum pulang tuh didekati oleh seorang pemuda. Romo beli kue katanya, beli apa? Dia nggak kenal saya, pastor ya. Ini saya mau nawarin nasi dan kue. Saya bilang saya enggak, saya jarang sekali belanja saya. Terus saya udah pulang, udah jauh gitu ya. Kok keinget tuh pemuda yang tadi jualan kue dan nasi itu ya. Balik lagi saya, padahal udah setengah jam udah jauh. Balik lagi, ternyata saya tanya namanya Alden dan dia guru sekolah minggu ya, tapi hari biasa keluarganya mungkin miskin jualan kue-kue. Kamu jualan tiap hari? Enggak, kalau minggu ngajar bina iman katanya. Kalau hari biasa jualan kue. Itu berapa kuenya? Nasi sekian kue. Akhirnya saya borong ya.
300.000 itu saya beli semua. Tadinya saya mau bawa, mau dikasih ke orang lain gitu ya, kue itu. Tapi sepanjang jalan saya pikir, dan nanti kalau saya nemu orang yang kelihatannya belum makan, saya bagiin aja gitu ya. Akhirnya kue dan nasi yang 300.000 itu baru setengah jam jalan udah habis. Jadi setiap kali saya lihat ada kayak pengemis, orang yang sedang jalan, kelihatan susah gitu, saya berhenti, saya kasih. Ya belum setengah jam langsung habis gitu ya. Saya berpikir, ayo kita mengurangi belanja untuk diri sendiri, dan kalau mau beli belanja untuk orang lain. Ya, ada banyak orang yang mungkin belum makan, nggak punya ini, nggak punya itu. Pakaian kita mungkin kalau berani dikurangi, dibagiin kepada orang-orang lain. Makanan yang ada bagiin kepada orang lain. Mungkin kita akan lebih bahagia daripada hanya mencari dan mencukupi kebutuhan diri sendiri. Itu pun bagian dari kehidupan ekologis. Next. 204. Silahkan dibaca. Mari, Ibu. 204. Situasi dunia saat ini membangkitkan perasaan ketidakpastian dan ketidakamanan, yang pada gilirannya mendorong aneka bentuk egoisme kolektif ketika orang menjadi terpusat pada dirinya dan menutup diri dalam pikirannya sendiri. Keserakahan mereka meningkat. Semakin kosong hati orang, semakin besar kebutuhannya akan barang untuk dibeli, dimiliki, dan dikonsumsi. Jika sikap-sikap subjektif semacam ini cenderung mendominasi sebuah masyarakat, norma akan dihormati hanya sejauh tidak bertentangan dengan kebutuhan pribadi. Karena itu, kita tidak hanya memikirkan kemungkinan gejala cuaca ekstrim atau bencana alam yang besar, tetapi juga aneka bencana yang dapat timbul dari krisis sosial. Karena obsesi gaya hidup konsumtif hanya akan menimbulkan kekerasan dan tindakan saling menghancurkan, terutama ketika hanya sedikit orang dapat menikmati gaya hidup itu. Ya, sorry Ibu, sorry ini waktunya sudah habis, harusnya sampai 20.30. Sekarang kita lihat saja secara cepat yang lain jadi tidak dibahas. 205 tidak dibaca, ya. Ini mengenai apa? Ini kita lewat dulu 205. Next berikutnya 206 mengenai perubahan gaya hidup ya. Jadi ekologi sekali lagi bukan cuma menyangkut memilah sampah, menanam, bikin ekoenzim, tapi juga bagaimana kita hidup lebih sederhana ya, tidak terjebak dalam konsumerisme. Next ya. Ini mengenai piagam bumi. Next kita lewat ya. Next ya. Next ya, masih konsumerisme. Ini mengenai pendidikan lingkungan hidup. Next ya. Mungkin yang menarik soal next juga kita lewat ya. Nomor 211 ini tentang keluarga ya. 211 ini ya. Jadi itu tadi ada menghindari penggunaan plastik dan kertas, mengurangi penggunaan air, memilah sampah dan sebagainya ya. Tetapi juga di bawah ada bagus, nanti saya bacakan yang lain lagi. Next yang berikutnya lagi. Bahwa semua upaya ini akan merubah dunia ya, percayalah. Next berikut. Yang ini bagus ya, ini mengenai peran sentral keluarga ya, karena di dalam keluarga itu kita sebetulnya mau membangun budaya kehidupan. Next 214, ini ada contoh yang bagus ya, saya bacakan. Dalam keluarga kita belajar untuk meminta izin tanpa menuntut, untuk mengatakan terima kasih sebagai ungkapan penghargaan atas apa yang telah diterima, mengendalikan agresi atau keserakahan, dan meminta maaf ketika telah menyebabkan kerugian. Tindakan sopan santun yang sederhana dan tulus ini membantu membangun budaya kehidupan bersama dan rasa hormat untuk lingkungan hidup kita. Saya kira saya mengakhiri di sini saja, bahwa sekali lagi lingkungan hidup itu bukan cuma soal tanaman, air dan sebagainya, tapi termasuk perilaku ya. Ini bagaimana di dalam keluarga mengatakan terima kasih, minta maaf, mengendalikan keserakahan, dan sopan santun. Itu pun dari bagian ekologi. Saya tutup saja di sini karena sudah lewat ini. Mungkin kalau masih ada yang mau tanya jawab silahkan. Sekali lagi nanti silahkan yang butuh bahan kontak saya lewat WA. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih Romo. Jadi memang ya ekologi itu nggak cuma yang kita melihat bumi, lingkungan, tapi juga orang-orangnya di sekitar kita dan bagaimana membuat semuanya bisa secara harmonis
hidup bersama. Nah, Romo, ada 4 pertanyaan ya. Boleh di-share, teman-teman? Silakan. Bisa diperbesar? Start slideshow. Baik, dari Pak Wahyu Nur Cahya. Ya. Rasanya kok diperlukan ya ada sekolah Paus Fransiskus untuk mengaplikasikan pesan-pesannya. Memasang solar panel untuk energi di biaya rumahnya masih sangat mahal kah? Nah, ini masalahnya biaya Mo. Mengapa harga aki juga mahal? Jadi mau Tidak betul, Bu. green, Tidak tapi- betul, Bu. Nah, Tidak betul. Kalau Pak Wahyu itu kalau boleh seandainya ada di sini tolong dijawab berapa harganya solar panel? ada Pak teman-teman Wahyu, yang tahu? berapa harganya? Katanya mahal. Berapa sih harganya katanya mahal itu? Ada Pak Wahyu atau tidak? Tolong jawab. Pak Wahyu boleh langsung open mic saja, Pak. Enggak, diketik juga boleh, mic juga boleh. Ini tuduhan yang tidak jelas nih. Berapa harganya? Saya ingin tahu. Yang saya tahu sih solar panel itu udah buatan lokal udah banyak ya. Berapa harganya? 30 juta itu untuk berapa watt? Nggak jelas kan ya? Pak Wahyu juga tidak jawab. Jadi kami, kalau apakah diperlukan ada sekolah Paus Fransiskus, kami EcoCamp itu adalah salah satu sekolahnya itu, Laudato Si Center ya. Jadi sebetulnya untuk biaya kurang lebih 1000 watt, biayanya itu kurang lebih 15 juta. Ya. Jadi kalau kita masang 2000, 4000 watt itu kurang lebih 60 juta, itu harga yang betulnya ya. Apakah harga 60 juta itu mahal? Relatif, Saudara. Saudara bangun rumah berapa miliar? Masa untuk sekian puluh juta untuk listriknya nggak bisa menyediakan uang? Kok bisa bangun rumah kok? Ya, beli HP udah berapa? Beli alat-alat listrik berapa? Dan sebagainya. Kenapa tidak mau? Kami sudah pasang solar panel sejak 12 tahun yang lalu. Sekarang totalnya 21.000 watt. Dan kami tidak pernah merasa sangat mahal. Vatikan sekarang memasang itu megawatt ya di Castel Gandolfo, dan Vatikan mau 100% pakai solar panel. Jadi tidak betul harganya mahal. Ya, saya berani diskusi dalam soal ini, dan dari pengalaman kami tidak mahal, malah sebenarnya sangat murah. Atau mobil listrik misalnya, mungkin dianggap mahal, tapi teman saya bilang kalau saya pakai sebelumnya tiap 4 hari harus belanja bensin 600.000 ya. Tapi kalau pakai mobil listrik 1 bulan nggak sampai 1 juta kok biaya ngecharge-nya gitu. Jadi sebetulnya sangat murah. Ya 3000 watt itu kurang lebih 45 juta sampai 60 juta. Tidak mahal sebetulnya. Jadi tidak betul. Nah, apakah ada sekolah semacam untuk melaksanakan? Ya, EcoCamp menjadi salah satu tempat. Kalau mau datang, mau belajar, silahkan datang. Begitu Ibu, pertanyaan berikut. Oke. Dari Pak Ignatius Tula. Apakah ada sosialisasi dokumen-dokumen baru yang dikeluargakan gereja, khususnya ensiklik-ensiklik yang dikeluarkan Paus di lingkup paroki sampai lingkungan? Dalam khotbah-khotbah Romo pun hampir tidak pernah menyinggung seruan-seruan apostolik tersebut, Romo. Bagaimana tanggapan Romo? Sebetulnya ada ya, misalnya KAJ pun kan tahun ini arah dasarnya adalah kebutuhan alam ciptaan. Dan setiap tahun tema itu sudah digaungkan. Cuma memang tidak semua orang ikut pertemuan lingkungan misalnya ya. Jadi memang khotbah umumnya lebih banyak kitab suci, tapi kalau aktif di pertemuan-pertemuan lingkungan, bahan prapaskah, bahan Advent, Minggu Kitab Suci dan sebagainya, sebetulnya ajaran sosial gereja dan dokumen-dokumen itu sudah cukup dikutip. Cuma memang masih kurang, betul ya. Berikutnya. Hari Ibu Maria Eugene. Melihat maraknya dehumanisasi global saat ini, sejauh mana deklarasi seperti ini efektif mengubah realitas di lapangan jika tidak dibarengi dengan perubahan kebijaksanaan politik? Jadi dari tata peraturan pemerintah, Mo? Ya, kalau mau efektif memang betul ya. Dari dokumen-dokumen Paus mengingatkan bahwa harus ada perubahan pemerintah. Misalnya Kota Jakarta. Ya, saya melihat ada beberapa umat Katolik yang saat ini masuk ke pemerintahannya Gubernur Pramono Anung. Ya, beberapa orang Katolik ya, dan ada misalnya kalau saya sebut nama Pak Justinus Prastowo, dulu adalah salah satu jubirnya Menteri Keuangan waktu masih Sri Mulyani ya.
Dan dia masuk ke sana. Dan ada beberapa perubahan kebijakan dari Gubernur DKI yang karena ada orang-orang Katolik yang nempel masuk gitu. Jadi ini suatu tantangan kalau kita mau melakukan perubahan memang kita harus masuk ke dunia politik dan pemerintah. Jawaban saya begitu. Betul, tidak cukup himbauan. Betul. Yang berikutnya. Kembali dari Pak Nur Cahya, Ya. di Indramayu ada pondok pesantren Al Zaitun yang luasnya 1.200 hektar. Konon pondok itu dikelola secara terpadu, termasuk dalam mengelola sumber daya alamnya, sehingga kebutuhan pangan di pondok itu tercukupi oleh hasil panen pertanian dan peternakan. Apakah ada gereja Katolik yang mempunyai model pengelolaan seperti itu? Apakah perlu mengadakan studi banding ke sana? Ya, pesantren Al Zaitun ini agak kontroversial karena sempat dituduh macam-macam ya. Tetapi memang banyak pesantren seperti ini. Saya pernah juga melihat yang di Jawa Timur di Tempurrejo ya. Yang unik pesantren di Tempurrejo itu punya unit usaha dan yang mengelola unit usahanya justru seorang Kristen Katolik ya. Dipercaya oleh pesantren untuk mengelola unit bisnisnya. Apakah di gereja Katolik punya model seperti ini? Hampir tidak ada. Ya, sayang ya. Tetapi sebetulnya kalau melihat misionaris-misionaris yang zaman dahulu, mereka bukan cuma mengajarkan agama di Cigugur misalnya ya. Dulu itu para misionaris waktu awal, Cigugur ini Jawa Barat, di Keuskupan Bandung, mereka mengajarkan misalnya bagaimana beternak babi misalnya ya, sampai disebutnya Romo Babi karena ngurusin babi gitu ya. Dan sampai sekarang ternyata apa yang dirintis para misionaris 40 tahun yang lalu masih berkembang. Jadi banyak sekali umat di Cigugur yang Katolik itu hidup dari peternakan babi sampai sekarang. Jadi sebetulnya inisiatif-inisiatif seperti ini sudah coba juga dilaksanakan di berbagai keuskupan. Bukan tidak ada, tapi yang model pesantren memang tidak ada. Begitu Ibu? Baik. Oke Romo, selesai sudah pertanyaan untuk malam ini. Nah Romo, setelah itu sebelum kita ke kuis, biasanya kita ada kuis Romo. Kita mau foto dulu bersama, boleh teman-teman? Nyalakan kameranya, kita foto bersama dulu. Oke. Sip, teman panitia, siapa yang siap untuk screenshot? Oke, Kak Heni ya. Oke, aku screenshot ya. Oke. Oke. Senyum. Nah, page pertama, 3, 2, 1. Jangan chat dulu, keluar chatnya. Screenshot. Oke, sebentar ya. 3, 2, 1, smile. Romo. Tunggu sebentar ya. 3, 2, 1 lagi. Oke, satu lagi halaman berikutnya nih. Nah, tadi kita ada 90 lebih. Di Santo Yusuf itu bukan pesantren, itu panti asuhan. Iya. Panti asuhan itu. Ya. Baik Kak Heni, sudah? Sudah, tapi ada yang banyak tidak buka kamera ini di belakang ya. Oh, ya sudah tidak apa-apa. Oke. Baiklah. Sip, terima kasih Kak Heni. Oke, baik teman-teman semua. Kita sekarang akan kuis. Dan kecepatan mengetik itu sangat penting. Baik, saya share dulu. Nah, hadiahnya apa ya? Nah, pemenangnya cuma 1, tapi hadiahnya 2. Pemenangnya akan mendapatkan, maaf, udah tershare belum? Sudah ya? Oke. Bukunya. Mana nih, kok saya tidak mendapatkan supaya share ininya? Pertanyaan. Bukan mau jadiin. Nah, bentar. Nah, oke. Nah, baik. Jadi kita mendapatkan 2 buku ya, yang satu tentang inspirasi biblis peduli ekologi dan satu lagi menimba ekospirit dari kitab Kejadian. Baik. Beginilah pertanyaannya. Apa fokus pastoral KAJ 2026? Silakan diketik, siapa cepat dia dapat. Fokus pastoral KAJ 2026. Udah ada yang menang.
Asik. Oke. Siapa? Ignatius Tula ya, benar Kak? Jawabannya keutuhan alam ciptaan. Ya. Ya, Dari Pak Ignatius Tula. ya, memberikan jawaban yang lengkap. Selamat Pak Ignatius. Tunggu sebentar, aku screen capture dulu untuk chatnya supaya ada bukti. Di saya Ibu Francisca Vivi. Kakak-kakak yang Ah, sorry, kurang lengkap. Iya, benar. Ya, betul, Ignatius Tula, Bapak Ignatius Tula. Ignatius. Ya. Oke, betul ya. Ya. Baik, Kanat Ignatius Tula. Baiklah. Oke. Jangan lupa Pak Ignatius ngasih alamat ya di chat boleh. Supaya kami bisa mengirimkan hadiahnya. Yang lain juga kebanyakan benar jawabannya, tapi kalah cepat. Ya, kecepatan mengetik itu sangat penting. Baik, Romo Ferry, terima kasih sekali atas berbagai penjelasannya untuk hari ini. Kita tuh ternyata sangat jadi merasa bahwa oh ini Laudato Si ini isinya padat ya, tidak Lebih hanya luas daripada soal ekoenzim dan merawat pemilah sampah. benar lingkungan hidupnya itu nggak cuma ngelihat itu doang, tapi juga ya banyak lah Romo ya. Dan yang saya amazed itu adalah ternyata juga membahas mengenai hubungan antar manusia, hubungan sistem perkotaan dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan penjelasan Romo Ferry pada malam ini bisa dibawa untuk ke kehidupan kita sehari-hari. Dan teman-teman, kalau memang kalian sangat mempunyai passion tentang lingkungan hidup, daftarlah ke kursus ekologinya di Romo Ferry di Eco Camp Bandung, ya. Baik, sebagai penutup kita akan Saya ulangi, Bu. Yang ikut kursus itu kalau punya uang bayar 1.500.000. Nggak punya uang boleh nawar. Kalau mau gratis boleh asal mau ikut. Nah, gitu. Hubungi saya. Kalau bikin sendiri untuk kelompok gitu, Romo, Silahkan. dengan Kalau budget bisa tertentu, datang ke Bandung lebih baik karena suasananya lebih mendukung ya. ya, Biayanya mendukung kurang lebih antara 400.000 per satu hari per orang. Dengan 3 kali makan, 2 kali snack, udah program dan makanan. Tapi kalau mau nawar juga boleh. Gitu. Baik, Romo. Oke, Romo mungkin ada info-info lagi tentang EcoCamp yang Romo mau share supaya kita Nah, cukup lah. Nanti kalau kontak saja itu saya ya. Nanti saya kirim. Juga bisa baca Hidup edisi yang minggu ini. Hidup edisi 05 tanggal 1 Februari. Itu ada lengkap berbagai program dan juga nomor yang bisa dihubungi. Nanti bisa saya kirim juga PDF-nya. baik. Ini jelas sekali ya Romo itu memang mencari kita-kita nih orang-orang yang mau terjun ya Mo ya di bidang hidup di bidang lingkungan hidup dan ekologi dan mau nggak cuma terjun tapi benar-benar melakukannya dan menyebarkan Belajar dulu. Hah? Kenapa? Belajar. Benar. Mau boleh ke Bandung ke EcoCamp, kalau ke Malang cari Ibu Christine tuh. Oke. Baik, Bu Christine boleh Bu Christine awe-awe buka Ya, selamat malam semua. Wah, baik. Mungkin lain kali Bu Christine sharing ya Bu ya. Siap. Amin. Baik, teman-teman semua, kita akan menutup acara rangkaian ini. Doa penutupnya akan dipimpin oleh Ibu Helena Chu dari Gereja Hati Kudus Tanah Mas Semarang. Silahkan Ibu Helena. Mari Bapak Ibu, Suster, kita bersatu dalam doa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan belajar malam ini bersama dengan Romo Ferry lebih dalam lagi mengenai Laudato Si. Kiranya apa yang kami pelajari malam ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami makin kudus, dapat menghidupi panggilan iman kami untuk merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Kami juga mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk kesehatan Romo Ferry supaya makin prima sehingga bisa terus berkarya untuk memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan saudara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kami mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu Dan bersama sekalian yang
Dikasih oleh Allah, senantiasa diberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Amin. Terima Biasanya kasih.